Providence tingkat atas, berkultivasi diam-diam selama 1000 tahun. Chapter 21 Bahasa Indonesia. Bab 21. Aku harus memberi tahu tuanku tentang ini. Apa yang Anda lakukan benar-benar dapat menakuti murid-murid seperti saya sampai mati. Petik 2. Han Jue menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar tidak bisa berkata-kata. Mengolah seni dewa di tengah malam, bertingkah misterius. Baru saja, dia benar-benar seharusnya langsung membunuh jiwa esensi Great Grand Elder ini. Jangan, jangan. Aku hanya bermain-main sebentar. Saya minta maaf kepada Anda. Maafkan saya, The Great Grand Elder buru-buru berkata. Geli, Han Jue bertanya, kamu kenal tuanku? Uhuk. Sebenarnya, tuanmu adalah muridku, begitu juga guru sekte saat ini. The Great Grand Elder mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dengan bangga. Namun, Han Jue tetap tanpa ekspresi. Senyum Great Grand Elder segera memudar. Apakah dia tidak percaya padaku? Han Jue berkata, kalau begitu, aku akan berpura-pura tidak terjadi apa-apa malam ini. Kamu boleh pergi. Betulkah? Jangan khawatir. Great Grand Elder segera berbalik dan pergi. Dia baru saja mengambil beberapa langkah ketika dia tiba-tiba berbalik dan bertanya, wah, aku melihat kamu sangat berbakat. Apakah Anda ingin mewarisi warisan saya? Han Jue mengangkat alisnya dan bertanya, warisan apa? Aku akan memberimu teknik kultivasi yang tak tertandingi, tubuh emas konstelasi surgawi. Apakah kamu menginginkannya? Di seluruh sekte murni giok, hanya master sekte dan saya yang mengetahuinya. Tubuh emas konstelasi surgawi. Kedengarannya mengesankan. Mata Han Jue berbinar, tapi setelah dipikir-pikir, dia ragu-ragu. Itu bahkan bukan pertemuan yang menyenangkan. Mengapa orang tua ini mengajarinya teknik kultivasi? Itu pasti jebakan. 1. Mencoba menipu saya. Han Jue menggelengkan kepalanya dan berkata, sudahlah. Terima kasih atas kebaikan Anda, Tuan. Petik 2. Senyum Great Grand Elder membeku lagi. Dengan mendengus dingin, dia mengayunkan lengan bajunya dan pergi. 1 jam kemudian, Han Jue meninggalkan gua tempat tinggal dan terbang menuju Jade Serene Hall. Dia berhenti di depan gerbang depan dan berlutut. Saat gerbang terbuka, Han Jue dengan cepat masuk. Kenapa kamu di sini begitu larut malam? Peri siswan bertanya dengan mata tertutup. Han Jue berlutut di depannya dan menceritakan semua yang terjadi. Peri siswan membuka matanya dan mengerutkan kening. Dia tidak senang. Orang tua terkutuk ini gelisah lagi. Kau hampir membunuhnya. Peri siswan bertanya dengan rasa ingin tahu. Han Jue menggaruk kepalanya dan berkata, sedang mengolah seni surgawi, jadi saya hanya bisa memblokirnya. Itu tidak penting. Tuan, apakah dia akan datang dan menggangguku lagi? Saya tidak ingin takut setiap malam. 2. Jangan khawatir. Aku akan pergi mencarinya besok. Jika dia berani datang lagi, aku akan menghadapinya sendiri. Terima kasih Tuan. Jangan khawatir. Han Jue menghela nafas lega. Dia akhirnya bisa bersantai sekarang. Sebelum dia pergi, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, Tuan, apakah tubuh emas konstelasi surgawi kuat? Dia ingin mengajari saya teknik kultivasi ini. Petik 2. Ya, itu bisa dikatakan sebagai teknik kultivasi terkuat dari Jade Pure Sek. Ini bahkan lebih kuat dari teknik Jade Pure. Namun, sebelum mengolahnya, seseorang perlu memotong akarnya. 1. Akar apa? Hal yang membuatmu menjadi seorang pria. 7. Petik 2, petik 2. 1. Han Jue ingin mengutuk. Aku tahu itu. Orang tua itu tidak berguna. Tunggu, apakah ini berarti The Great Grand Elder dan pemimpin sekte telah 7. Han Jue menemukan fakta yang mengejutkan dan merasa pandangan dunianya hancur. Masalah ini tidak dapat disebarkan, kata peri siswan dengan sungguh-sungguh. Saya mengerti. 2. Han Jue membungkuk dan pergi. Setelah kembali ke tempat tinggal guanya, Han Jue masih memikirkan tubuh emas konstelasi surgawi. Tidak heran meskipun Li Qingzi menyukai peri siswan, mereka berdua tidak menjadi teman. Mereka bahkan lebih ekstrim dari saya. Mereka berdua menjauh dari wanita dengan memotong mereka sendiri. 2. Han Jue terkesan.
Pada saat yang sama, dia melabeli Great Grand Elder sebagai orang yang tidak dapat dipercaya. Pagi selanjutnya, Han Jue menuju kota Sekte Dalam. Pertempuran 10 besar dalam penilaian Sekte Dalam secara resmi akan dimulai pada siang hari. Penilaian Sekte Dalam berbeda dari kompetisi Sekte Dalam. Penilaian Sekte Dalam adalah cara untuk menjadi murid elit, dan seseorang dapat mendaftar dengan bebas. Kompetisi Sekte Dalam adalah kompetisi antara 18 puncak, dan peringkat adalah motivasi bagi setiap puncak untuk bekerja keras. Arena pertempuran telah dibangun, terletak di alun-alun di pusat kota, dengan panjang dan lebar 300 meter. Sudah ada kerumunan besar di sekitarnya. Banyak murid terbang dengan pedang mereka dan melayang di udara. Itu adalah pemandangan yang sangat spektakuler. Junior, kamu akhirnya di sini. Gembira, Chang Yuer segera berlari. Lebih dari 10 murid dari Jade Serene Peak berkumpul untuk menyemangatinya. Han Jue mengerutkan kening ketika dia melihat begitu banyak orang. Dengan begitu banyak orang di sekitar, bagaimana saya harus bertindak? Haruskah saya lebih lugas? Kalahkan mereka segera. Han Ju ragu-ragu. Tiba-tiba merasakan tatapan tertuju padanya, dia berbalik dan melihat Zhou Fan menatapnya dengan tatapan membara, penuh semangat juang. Han Jue bingung. Kapan saya memprovokasi dia? Zhou Fan mengingat kata-kata Mo Fuhu bahwa dalam penilaian Sekte Dalam ini, lawan terbesarnya adalah Han Jue. Mo Fuhu berkata bahwa Han Jue selalu menyembunyikan kekuatannya dan tidak kalah dengan murid elit. Karena itu, Zhou Fan selalu memperlakukan Han Jue sebagai musuh imajiner. Dia tidak mengerti Han Jue. Dengan bakat yang luar biasa dan penampilan yang memukau, mengapa dia tetap tidak menonjolkan diri? 3. Dia mendengar bahwa Mo Zu menyukainya, tetapi Han Jue menghindarinya. Semakin Han Jue tidak menonjolkan diri, semakin Zhou Fan merasa sakit. Namun, saya sudah memiliki kartu truf yang kuat. Dia jelas bukan tandinganku. Zhou Fan berpikir dengan tegas. Saat ini, Mo Zu tiba-tiba muncul di hadapan Han Jue dan berkata dengan penuh semangat, "Kakak Han, aku yakin kamu pasti akan menempati posisi pertama." Chang Yuer bertanya dengan hati-hati, "Siapa kamu?" Mo Zu balas menatapnya. Mereka jelas tidak senang satu sama lain. Han Jue melihat bahwa konflik mereka akan meletus dan merasa ada sesuatu yang salah. Suami. 3. Mendengar ledakan tawa, Han Jue berbalik dan melihat Xing Hongxuan. Chang Yuer dan Mo Zu keduanya menoleh. Omong kosong. Itu Mars yang menabrak bumi. 2. Han Jue segera berbalik dan pergi. Dia harus meninggalkan situasi berbahaya. 2. Namun, ketiga wanita itu tidak mengikutinya. Sebaliknya, mereka berjalan bersama dan mulai saling menentang. 1. Murid-murid di sekitarnya iri pada Han Jue. Menjadi tampan membuatnya benar-benar tak kenal takut. 1. Dengan begitu banyak junior cantik yang mengaguminya, dia bahkan tidak peduli. Ini adalah kejahatan. Pada siang hari, penilaian murid batin secara resmi dimulai. Orang yang memimpin penilaian kali ini adalah Thunder Daoist Immortal tua dari Heavenly Thunder Peak. 1. Para tetua dari 17 puncak lainnya tidak datang. Penontonnya adalah penatua biasa, diaken, ketua aula, dan sebagainya. Lebih dari 2.000 murid Sekte Dalam dan budak fana datang untuk menonton pertempuran. Meskipun tidak banyak murid Sekte Dalam, ada banyak budak fana di kota Sekte Dalam. Han Jue berpartisipasi dalam pertandingan pertama. Saat namanya dipanggil, dia langsung naik ke atas panggung. Han Jue dari Jade Serene Peak versus Zhou Fan dari Heavenly Thunder Peak. 1. Suara mendesing. Saat nama Zhou Fan diumumkan, penonton meledak. Baru-baru ini, Zhou Fan adalah murid paling terkenal di Sekte Dalam. Dia bisa dikatakan sebagai kuda hitam terbesar. Rumor mengatakan bahwa dia memiliki kartu truf yang bisa mengalahkan siapapun secara instan. Dia tak terkalahkan dalam setiap pertempuran dan benar-benar tak terbendung. Zhou Fan menangkupkan tinjunya dan tersenyum. "Kakak Han, kamu harus melakukan yang terbaik kali ini." Han Jue bertanya tanpa ekspresi, "Benarkah? Betulkah?" Zhou Fan mengangkat tangan kanannya, dan lonceng hitam kecil muncul di telapak tangannya.
Itu menakutkan dan misterius. Di paviliun terdekat, para tetua dan diaken semua mengerutkan kening. Mereka telah lama mendengar bahwa Zhou Fan memiliki senjata rahasia yang kuat, harta Dharma. Itu adalah harta Dharma kelahiran. Apa itu harta Dharma kelahiran? Salah satu yang akan dibuat pada saat kelahiran pemiliknya. Mereka adalah warisan nenek moyangnya. Bahkan jika dia memiliki sedikit potensi, leluhurnya akan memberinya pemeliharaan. Pemilik harta Dharma kelahiran biasanya sukses. Setelah melihat harta ini hari ini, mereka semua merasa itu luar biasa. Zhou Fan mungkin benar-benar mendapatkan tempat pertama dalam penilaian sekte dalam ini. Providence tingkat atas, berkultivasi diam-diam selama 1000 tahun. Chapter 22 Bahasa Indonesia. Bab 22, melihat betapa yakinnya dia, Han Jue memutuskan untuk serius. Zhou Fan harus dikalahkan sebelum dia bisa menunjukkan kekuatannya. Itulah satu-satunya cara untuk meminimalkan dampaknya. Jika Han Jue mengalahkannya ketika Zhou Fan melepaskan semua kekuatannya, itu hanya akan menunjukkan bahwa Han Jue bahkan lebih kuat. Dengan cara itu, dia tidak akan bisa bersikap low profile lagi. Dengan begitu banyak orang yang menonton, mustahil bagi Han Li untuk menunda sampai semua orang pergi. Setelah keputusannya, Han Jue berjalan menuju Zhou Fan. Mo Zu berkata dengan ekspresi serius, harta Dharma kelahiran Zhou Fan sangat kuat. Karena harta ini, guru membuat pengecualian dan menerimanya sebagai murid pribadi. Chang Yuer dengan jijik berkata, dia bukan tandingan junior Han. Xing Hongxuan tidak mengatakan apa-apa. Matanya yang indah tertuju pada Han Jue. Zhou Fan memiliki senyum percaya diri di wajahnya, tetapi melihat Han Jue berjalan lurus ke arahnya, dia masih merasa bingung. Karena dia sering mendengar Mo Fuhu membual tentang dia. Perlahan, dia merasa bahwa Han Jue sangat kuat. Hari ini, saya akan mengalahkannya dan membuktikan kekuatan saya. Perhatikan baik-baik. Saya akan membuat Anda menyesal dan memberitahu Anda bahwa Anda telah meremehkan saya. Zhou Fan memikirkannya dalam hati. Ketika dia memikirkan wajah tampan yang tersenyum itu, dia sangat marah. 2. Dia mengangkat bel hitam kecil, bersiap untuk menunjukkan kekuatannya. Senyum gila muncul di wajahnya. Jadi bagaimana jika dia berbakat? Hari ini, saya, Zhou Fan, akan mengalahkan kultivator berbakat ini. Desir, pedang yang menyilaukan melintas, menyebabkan Zhou Fan tanpa sadar menutup matanya. Ledakan, Zhou Fan dikirim terbang, muntah darah. Dia seperti layang-layang dengan tali yang putus, ditiup keluar dari arena pertempuran. 2. Kesunyian. Semua orang terdiam. Semua orang tercengang. Mereka belum pulih dari keterkejutan mereka. Pertempuran berakhir begitu cepat. Bahkan Old Immortal Dao Thunder, yang mengawasi penilaian sekte dalam, melebarkan matanya. Han Jue menarik kembali tekniknya, dan bayangan pedang di belakangnya dengan cepat menghilang. Itu hanya muncul kurang dari 2 detik. Dia berbalik dan membungkuk ke Old Immortal Dao Thunder dengan kepalan tangan. Old Immortal Dao Thunder kembali ke akal sehatnya dan mengumumkan, Han Jue dari Jade Serene Peak menang. Ledakan. Kerumunan meledak dalam kegembiraan. Murid laki-laki berdiskusi dan murid perempuan menatapnya dengan mata bersinar. Sangat cepat. Lihat, Zhou Fan hanya biasa-biasa saja. Han Jue terlalu kuat. 4. Siapa Han Ju? Kapan jenius seperti itu muncul di Jade Serene Peak? Dia sangat tampan. Mungkinkah dia yang sering didiskusikan oleh para murid perempuan? Petik 2. Han Jue dengan cepat meninggalkan panggung dan menghilang ke kerumunan. Karena arena pertempuran tidak dihancurkan, pertempuran kedua segera dimulai. Zhou Fan dibantu keluar dari kerumunan oleh sekelompok murid puncak guntur surgawi. Masih ada darah di sudut mulutnya. Wajahnya pucat dan matanya tak bernyawa. Dia seperti kehilangan jiwanya. Pukulan itu terlalu hebat. Dia bahkan tidak tahu bagaimana dia kalah. Tapi saat dia terkena teknik 3 pedang bayangan murni, dia merasakan kematian yang akan segera terjadi. Dia tahu bahwa Han Jue bisa membunuhnya. Suatu saat, dia masih penuh percaya diri. Saat berikutnya, dia turun dari peron. Zhou Fan berharap dia bisa menggali lubang untuk bersembunyi.
Dia tahu dia telah menjadi lelucon. Chang Yue'er, Xing Hongxuan, dan Mo Zhu mencoba mencari Han Jue tetapi tidak dapat menemukannya. 1. Dia bersembunyi di tengah-tengah kerumunan dan menonton dengan tenang. 3. 2 jam kemudian, 5 besar diputuskan. 5 murid akan menarik undian untuk memutuskan siapa yang akan melewati babak berikutnya dan langsung menuju ke 3 besar. Para murid tidak keberatan. Pada tahap ini, perbedaan kekuatannya tidak terlalu besar. Semua orang bisa berada di 3 besar. Keberuntungan adalah hal yang sangat diperlukan di jalur kultivasi. Han Ju ragu-ragu. Jika dia menjadi salah satu dari 3 besar, mungkin dia bisa langsung menyerah. Bagaimanapun, 3 teratas dapat memilih tempat tinggal Gua Conate. Itu dia. Dengan cara ini, pengaruhnya akan diminimalkan. Dia berdoa dalam diam. Han Jue dari Jade Serene Peak akan langsung masuk 3 besar. 1. 4 murid lainnya memandangnya dengan iri dan waspada saat Old Immortal Taoist Thunder membuat pengumuman. Mereka semua menyaksikan Han Jue mengalahkan Zhou Fan dalam sekejap. Orang ini tidak menggunakan banyak energi rohnya dan masih dalam kondisi puncaknya. Han Jue diliputi kegembiraan saat dia diam-diam berjalan dari panggung. Chang Yue'er dan 2 lainnya segera mengelilinginya, mencegahnya melarikan diri. Junior, kamu memiliki peluang bagus untuk mendapatkan tempat pertama kali ini. Chang Yue'er berkata dengan penuh semangat. Mo Zhu dan Xing Hongxuan juga sangat bersemangat. Mereka semua mengagumi Han Jue dan tentu saja berharap untuk melihatnya di pusat perhatian. Han Jue menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak bisa. Sudah tidak mudah untuk sampai sejauh ini. Petik 2. Zhou Fan, yang sedang berjalan, hampir pingsan ketika mendengar itu. Dia masih ingin bertanya pada Han Jue mantra apa yang dia gunakan untuk mengalahkannya, tapi dia akhirnya mendengar kata-kata seperti itu. Zhou Fan sangat marah sehingga dia memuntahkan darah. Murid di depannya disemprotkan penuh darah. 2. Zhou Fan dengan cepat berbalik dan pergi. Han Jue berbalik untuk melihat, tetapi Zhou Fan sudah pergi. 2 pertandingan berikutnya berlangsung sengit. Peralatan, sihir, teknik gerakan, dan jimat. Segala macam hal muncul. Keempat murid itu serba dan setara satu sama lain. Tidak peduli siapa pemenang terakhir, mereka tetap bertarung dengan baik. 3 besar akhirnya di atas panggung. Kalian bertiga masing-masing akan bertarung 2 ronde lagi dengan lawan yang berbeda. Orang yang menang 2 kali akan menjadi yang pertama, menang dan kalah akan menjadi yang kedua, dan kalah 2 kali akan menjadi yang ketiga. Old Immortal Taoist Thunder menjelaskan aturannya. Han Jue tiba-tiba mengangkat tangannya dan berkata, Penatua, aku mengaku kalah. Sebelumnya, untuk mengalahkan lawan saya dengan cepat, saya menghabiskan semua energi spiritual saya dan belum pulih. Biarkan mereka berdua bertarung habis-habisan. Saya bersedia menjadi yang ketiga. Suara mendesing. Semua orang terkejut. Chang Yue'er dan 2 gadis lainnya juga melebarkan mata mereka. Zhou Fan tercengang ketika mendengar itu. Betulkah? Jika bukan itu masalahnya, mengapa Han Jue mengaku kalah? Jadi aku tidak terlalu lemah. 1. Kebaikan Zhou Fan terhadap Anda telah meningkat. Kesukaan saat ini, 2 bintang. Ketika Han Jue melihat kata-kata di depannya, dia berkata di kepalanya, orang ini gila. Old Immortal Taoist Thunder menatapnya dan kemudian mengangguk. Dia mengubah aturan, dan Han Jue berada di peringkat ketiga. Han Jue segera turun dari panggung. Pertarungan berikutnya kurang seru dari yang sebelumnya. Keduanya telah menghabiskan banyak energi spiritual. Han Jue merasa bahwa dia bisa menghadapi mereka berdua bersama-sama. Pada akhirnya, 3 teratas diputuskan, dan penilaian sekte dalam berakhir. 3 teratas mengikuti Old Immortal Taoist Thunder ke Main Peak. Dalam perjalanan ke sana terbang dengan pedangnya, sebuah garis muncul di hadapan Han Jue. Kamu masuk 3 besar dalam penilaian sekte dalam sambil tetap bersikap rendah hati. Anda akan mendapatkan harta karun Numinous. Selamat telah mendapatkan harta karun Numinous kelas 7, jubah surgawi mistik cicada emas. Jubah surgawi mistik cicada emas, harta Numinous kelas 7 yang dapat secara otomatis bertahan melawan serangan musuh.
Itu bisa bertahan hingga pukulan dari kultivator ranah formasi jiwa. Jika Anda menyuntikkan energi roh ke dalamnya, kekuatan pertahanannya akan meningkat. 2. Han Jue mengangkat alisnya. Bertahan melawan pukulan dari kultivator ranah formasi jiwa, begitu kuat. Itu memang harta Numinous, lebih kuat dari peralatan dan harta Dharma. Harta karun Numinous kelas 7. Mungkinkah ada harta karun Numinous kelas 6, kelas 5, dan hingga kelas 1? Seberapa kuatkah harta Numinous kelas 1? Han Jue menebak dalam hati. Dia dalam suasana hati yang baik. Ini terlalu memuaskan. Setelah mendapatkan jubah surgawi mistik cicada emas, dia merasa sangat aman. Dan dia akan mendapatkan tempat tinggal gua bawaan. Itu adalah penilaian sekte dalam yang sangat bermanfaat. Begitu dia mengenakan jubah surgawi mistik cicada emas, dia akan dapat berkultivasi dengan damai dan tidak perlu khawatir tentang serangan diam-diam. Penggarap ranah formasi jiwa jumlahnya sedikit. Hampir tidak ada yang muncul setiap abad di Jadepure Sect. Namun, jubah surgawi mistik cicada emas hanya bisa melindunginya. Jika dia bertemu dengan seorang pembudidaya Naschen Soul, mereka tidak akan bisa membunuhnya, dan dia juga tidak akan bisa membunuh mereka. Han Jue tidak bisa menahan senyum. Mengapa kamu begitu senang berada di tempat ketiga? Apakah Perisisuan menyuruhmu hanya bertarung untuk tempat ketiga? Old Immortal Taoistander tiba-tiba bertanya. Kedua murid di depan berbalik untuk melihat Han Jue dengan ekspresi aneh. Mereka tidak bodoh dan juga merasa bahwa penyerahan Han Jue terlalu meragukan. Namun, itu juga kabar baik bagi mereka, jadi mereka tidak mempertanyakannya. Providence tingkat atas, berkultivasi diam-diam selama 1000 tahun Chapter 23 Bahasa Indonesia. Bab 23, Han Jue menjawab, saya tidak senang karena mendapatkan tempat ketiga, tetapi bersemangat untuk datang ke Main Peak untuk pertama kalinya. Guru tidak pernah menyuruh saya untuk berhenti di 3 besar. Saya belum lama berada di Jade Serene Peak. Meskipun saya menjadi murid pribadinya, guru berkata bahwa selama saya melakukan yang terbaik, tidak apa-apa. Old Immortal Taoistander mendengus tak percaya. Zhou Fan adalah murid pribadinya, dan Han Jue mengaku kalah tepat setelah mengalahkannya. Han Jue jelas tidak memberikan wajah Heavenly Thunder Peak. Tapi sebagai elder, Old Immortal Taoistander tidak bisa menyerangnya. Han Jue tersenyum sopan pada dua murid lainnya. Mereka bertiga tidak banyak bicara, dan tidak cocok bagi mereka untuk berbicara saat ini. Tak lama, mereka tiba di puncak utama. Old Immortal Taoistander memperkenalkan mereka kepada Taoist Jingsu dan pergi. 3 peserta teratas dari penilaian pelataran dalam kali ini akan dipromosikan menjadi murid elit. Selain itu, kalian semua bisa memilih Conate Cave Abode. Tempat pertama akan dipilih terlebih dahulu, kata Taoist Jingsu tanpa ekspresi saat dia melirik Han Jue dengan tidak mencolok. Anak ini sebenarnya berhasil mencapai 3 besar. Sepertinya Suaner tidak salah. Dia memang berbakat. Kedua murid itu tidak terkejut. Jelas, mereka sudah tahu tentang Conate Cave Abode sebelumnya. Taoist Jingsu melambaikan tangan kanannya, dan gambar 3 Conate Cave Abodes muncul. 3 tempat tinggal mengelilingi tepi pegunungan. Han Jue melirik dan menebak bahwa itu adalah peta sekte murni giok. Apakah mereka menjadikan kita penjaga keamanan? Han Jue diejek di kepalanya. 3 tempat tinggal gua dengan baik mengelilingi 18 puncak. Namun demikian, Conate Cave Abode terlalu menarik. Itu seperti kolam spiritual gratis. Itu masih bisa diterima. Sekarang setelah dia memiliki jubah surgawi mistik cicada emas, dia tidak takut akan bahaya apapun. Taoist Jingsu mulai memperkenalkan 3 gua tempat tinggal. Yang pertama kaya dengan api dan angin spirit ki. Yang kedua relatif berlimpah dengan air, api, dan spirit ki kayu. Yang terakhir memiliki spirit ki dari semua atribut, tetapi masing-masing hanya sekaya di kolam spiritual biasa. 2. Tidak ada kejutan. Han Jue ditinggalkan dengan tempat tinggal gua terakhir. Kultivator yang bisa mencapai tahap ini semuanya jenius dengan 3 atau 4 potensi kultivasi. Namun, mereka biasanya hanya mengolah 1 atribut, jadi mereka akan memilih 2 tempat tinggal gua Conate pertama. Han Jue tidak bisa memilih tapi tetap memilih yang paling cocok untuknya.
Setelah memilih tempat tinggal gua, Han Jue diberi jimat. Merobek jimat akan membawa mereka ke Conate Cave Abodes mereka. Mereka bertiga membungkuk dan pergi. Setelah berjalan keluar dari aula, Han Jue segera merobek jimatnya. Seekor merpati emas muncul dari udara tipis dan terbang ke kejauhan. Han Jue segera mengikutinya. Dua lainnya mengucapkan selamat tinggal dan juga berpisah. Setelah terbang mengejar merpati emas selama setengah jam, Han Jue akhirnya menemukan Gua Conate. Itu terletak di hutan. Merpati emas terbang langsung ke dinding tebing, menyebabkan cahaya di dinding. Merasakan fluktuasi spirit ki, mungkin ada formasi di depan. Sebuah lubang muncul di dinding tebing, dan Han Jue segera masuk. Terowongan itu cukup lebar untuk 4 orang berjalan berdampingan. Setelah berjalan selama 50 langkah, dia melihat gua itu tinggal. Itu sangat besar, dan dindingnya lembab. Ada lubang di bagian atas gua tempat udara dingin mengalir masuk. Di tengah gua, ada kolam dengan banyak tanaman air. Airnya hangat, dan uapnya bisa terlihat di atas permukaan. 1. Han Jue merasa bahwa spirit ki yang padat mungkin sedikit lebih terkonsentrasi daripada kolam spiritual. Dan itu berisi ke-6 atribut. 2. Han Jue puas. Dia pertama kali mengeluarkan jubah surgawi mistik cicada emas dan memakainya sebelum mengenakan jubah Taois sekte murni jade di atasnya. Saat Han Jue mengenakan harta karun luminous, dia merasakan seluruh auranya berubah. Dia merasa sangat aman. Han Jue tersenyum bahagia saat dia berjalan kembali ke pintu masuk gua. Dia melihat ke atas. Ini adalah gua eksklusifnya sekarang. Dia harus memberinya nama. Dia menggunakan jarinya sebagai pedang untuk mengukir kata-kata di atas pintu masuk gua. Bertahan hari ini, besok merdeka. 4. Han Jue mengangguk puas. Itu adalah kaligrafi yang bagus. Pukulan itu menunjukkan kekuatannya dan kekuatan pedangnya Ki. Setelah mengukir garis, Han Jue menebang pohon di dekatnya dan kemudian membuat meja, kursi, dan tempat tidur. 2. Di Jade Serene Hall. Peri siswan tanpa ekspresi. Chang Yuer menceritakan apa yang terjadi dalam penilaian sekte dalam. Ketika dia mendengar bahwa Han Jue mengaku kalah setelah masuk 3 besar, sudut mulutnya berkedut. Anak ini sangat tidak ambisius. 2. Peri siswan mengagumi hati Han Jue terhadap Dao, tapi dia tidak mengerti mengapa dia begitu takut menjadi pusat perhatian. Dia sangat pengecut. 4. Yang paling penting, penampilan Han Jue sangat luar biasa. Sulit baginya untuk tidak menonjol. Tuan, apakah Junior Han menderita penganiayaan ketika dia masih muda? Tanya Chang Yuir. Peri siswan tenggelam dalam pikirannya. Sepertinya dia harus bertanya pada Elder Iron. Mungkinkah Elder Iron menyiksa Han Jue sebelumnya? Memikirkan hal ini, tatapan peri siswan menjadi dingin. Dia tidak pernah menyukai Elder Iron. Jika bukan karena jasanya yang berjasa di sekte luar, tidak ada yang mau menerimanya ke sekte dalam bahkan jika dia mencapai ranah yayasan pendirian. Elder Iron hampir tidak memiliki potensi apapun. 2. Setelah penilaian sekte dalam berakhir, Han Jue tidak menarik banyak perhatian. Para murid hanya akan tersenyum ketika orang lain menyebut dia. Han Jue juga tidak pergi ke kota sekte dalam dan tinggal di Gua Conate untuk berkultivasi. Dia siap untuk memasuki ranah inti emas sesegera mungkin. Semua spirit ki-nya telah mencapai tingkat ke-9 dari ranah yayasan pendirian. Selama dia mengolahnya dengan sempurna, dia akan bisa mencapai ranah inti emas. Han Jue penuh dengan semangat juang. Begitu dia mencapai ranah inti emas, dia akan dapat menggunakan kekuatan suci 6 jalan reinkarnasi. Teknik 6 jalan reinkarnasi memiliki seni surgawinya sendiri, tetapi itu membutuhkan seseorang untuk mencapai alam tertentu. Mencapai ranah inti emas akan membuka kunci salah satunya. Setengah bulan kemudian, dia punya pengunjung. Mereka adalah Mo Fuhu dan Zhou Fan. Ketika mereka melihat ukiran di atas pintu masuk, mereka terdiam. Bertahan hari ini, besok merdeka. Itu sangat cocok dengan kepribadiannya. 1. Saudara Han, Mo Fuhu ada di sini untuk berkunjung. Mo Fuhu berteriak dengan tangan terkepal. Setelah beberapa detik, pintu terbuka. Keduanya segera masuk.
Han Jue sedang bermeditasi di tepi kolam ketika mereka melihatnya. Han Jue membuka matanya dan bertanya, apa yang membawamu ke sini? Zhou Fan menatapnya dengan ekspresi rumit. Mo Fuhu tersenyum dan berkata, baru-baru ini, konflik antara kita dan Sekte Neter-Neter telah meningkat. Siapa yang tahu kapan perang skala penuh akan pecah suatu hari nanti. Kami ingin mengundang Anda untuk pergi misi bersama dan menjatuhkan salah satu cabang sekte. Rupanya, mereka memiliki banyak pil yang dapat membantumu berkultivasi. Sebelum datang, Mo Fuhu telah memikirkannya. Jika dia ingin meyakinkan Han Jue, dia harus berbicara tentang kultivasi. Han Jue menggelengkan kepalanya dan berkata, terima kasih atas niat baikmu. Aku tidak ingin pergi untuk saat ini. Saya harus memasuki pengasingan untuk menerobos. Petik 2. Terobosan dalam pengasingan. Keduanya tercengang. Zhou Fan tidak bisa tidak bertanya, kamu ingin memasuki ranah inti emas. Han Ju mengangguk. Tidak mudah untuk menerobos ke ranah inti emas. Kesengsaraan surgawi yang akan Anda hadapi bahkan lebih menakutkan daripada yang ada di alam yayasan pendirian. Anda harus mengandalkan beberapa pil transendensi kesengsaraan untuk menetralkan kekuatan petir surgawi dan mengkonsolidasikan hati Dao Anda, Mo Fuhu mengingatkan. Zhou Fan menambahkan, misi ini sangat penting. Jika kita tampil baik, kita pasti akan berhasil. Status kami di Sekte Murni Giok juga akan meningkat di masa depan, dan kami akan dapat membuat nama untuk diri kami sendiri di dunia kultivasi. Petik 2. Anda telah menerima undangan dari sesama murid. Menghadapi ketenaran dan kekayaan, Anda memiliki pilihan berikut. 1, 6, 1, 2, 3 baris kata muncul di depan mata Han Jue. 2, bukankah sudah jelas? Han Jue berkata dengan benar, maaf, aku tidak tertarik pada ketenaran atau kekayaan. Saya hanya ingin berkultivasi dengan rajin. Jika Sekte Murni Giok dalam masalah di masa depan, saya pasti akan mempertaruhkan hidup saya membela sekte. Tapi sekarang, saya tidak ingin meninggalkan sekte ini. Providence tingkat atas, berkultivasi diam-diam selama 1000 tahun Chapter 24 Bahasa Indonesia. Bab 24. Tidak peduli bagaimana Mo Fuhu dan Zhou Fan mencoba membujuknya, Han Jue tidak akan menyerah. Keduanya hanya bisa pergi tanpa daya. Setelah meninggalkan gua tempat tinggal, keduanya terbang jauh. Zhou Fan tidak bisa tidak berkata, meskipun dia kuat, dia terlalu pemalu. Dia sudah meletakkannya dengan baik. Terus terang, dia ingin mengatakan bahwa Han Jue takut mati. Dia telah mendengar dari murid-murid lain dari Jade Serenepik bahwa Han Jue pandai dalam segala hal, tapi dia terlalu pemalu. Mo Fuhu tidak berbicara mewakili Han Jue kali ini. Dia menghela nafas dan berkata, seseorang tidak bisa hanya berkultivasi dalam pengasingan. Kami manusia fana. Kami masih harus berjuang untuk mendapatkan peluang. Tunggu dan lihat saja, dia akan sadar cepat atau lambat. 4. Zhou Fan mengangguk. Dia tiba-tiba menantikan misi ini. Begitu dia mendapatkan ramuan itu, dia mungkin bisa melampaui Han Jue. 1. Memikirkan hal ini, Zhou Fan sangat bersemangat. Sebelumnya, dia telah dikalahkan oleh Han Jue dalam penilaian sekte dalam. Itu benar-benar traumatis. Meskipun dia tidak membencinya, dia selalu ingin mendapatkan kembali kehormatannya. Selamat telah mendapatkan Little Universe Belt. Little Universe Belt, ini berisi ruang alternatif yang besar. Hal ini dapat digunakan sebagai cincin penyimpanan atau tas penyimpanan. Sabuknya elastis dan tidak mudah hancur. 4. Han Jue mengangkat alisnya dan melihat Little Universe Belt di tangannya. Sabuk itu seperti gulungan lukisan, tetapi sangat sempit. Dia menggunakan akal sehatnya untuk menyelidikinya. Ada ruang alternatif 1000 meter kubik di dalamnya. Itu jauh lebih besar dari tas penyimpanannya. 1. Dia segera meneteskan darahnya di atasnya untuk mengklaim sabuk. Setelah dia berhasil, dia melemparkan semuanya ke Little Universe Belt dan mengikatnya di pinggangnya. Ikat pinggang mengencang di sekitar jubahnya. Itu tidak terlalu ketat atau terlalu longgar di pinggangnya. Sangat nyaman. Han Jue memainkannya sebentar sebelum melanjutkan kultivasi. 2 tahun berlalu dalam sekejap.
6 kekuatan spiritualnya semuanya telah mencapai kesempurnaan. Dia sedang bersiap untuk melampaui kesengsaraan. Dia mengaktifkan fungsi penghalang dan menjalani kesengsaraannya di gua tempat tinggal. Meskipun kesengsaraan surgawi dari alam inti emas itu hebat, itu jauh dari mampu menghancurkan gunung. Guntur surgawi akan terkonsentrasi di atas kepalanya. Rupanya, kesengsaraan surgawi alam inti emas akan memprovokasi kejahatan batinnya. 2. Hanya sekitar 3 dari 10 pembudidaya ranah yayasan pendirian yang bisa menerobos ke ranah inti emas. Mereka akan dipukul sampai mati oleh kesengsaraan surgawi atau menjadi gila karena kejahatan batin. Han Jue memiliki potensi kultivasi terbaik dan mempraktikkan teknik terbaik. Dia tidak takut dengan rintangan ini. Saat dia mengaktifkan metode kultivasinya, awan gelap mulai berkumpul di atasnya. Petir mulai menyambar. Pada saat yang sama, sebuah suara terdengar di benak Han Jue. Apa yang kamu inginkan? Popularitas, uang, wanita. 2. Kamu sudah cukup kuat. Berhentilah menyembunyikan dirimu dan tunjukkan pada dunia kekuatanmu. 1. Suara ini seperti iblis, terus-menerus menyihirnya. Han Jue acuh tak acuh dan bahkan ingin tertawa. Apakah ini kejahatan batin? Payah sekali. 6. Saat Han Jue menggerakkan tangannya, energi roh di tubuhnya melonjak. Pendirian yayasan, formasi inti emas. Energi roh mulai berkumpul di dantiannya seperti pusat pusaran air di tubuhnya. Baut petir tiba-tiba melesat keluar dari awan gelap dan mendarat di tubuh Han Jue. Han Jue langsung menggunakan teknik 6 jalan reinkarnasi untuk menyerap petir surgawi. Melampaui kesengsaraan dengan 6 jenis kekuatan spiritual itu sederhana dan mulus. Potensi budidaya guntur Han Jue tidak dapat sepenuhnya menyerap petir surgawi. Namun, ia mampu menangkis kelebihan tersebut dengan energi roh lainnya. Dia tidak merasakan apa-apa. Dia segera menyadari bahwa bukan energi rohnya yang melakukan pekerjaan itu, tetapi efek jubah surgawi mistik jangkrik emas. Harta karun luminous ini benar-benar dapat membantu saya mengatasi kesengsaraan. Han Jue berpikir dengan terkejut. Jubah surgawi mistik cicada emas mampu menahan serangan dari kultivator ranah formasi jiwa. Apakah itu juga dapat membantunya melampaui alam Naschen Soul di masa depan? Han Jue menjadi bersemangat. Apa harta karun? Termotivasi, Han Jue melanjutkan kesengsaraannya. 7 hari kemudian, Han Jue akhirnya berhasil. Selamat telah menerobos ke ranah inti emas dan mendapatkan pedang ajaib yang tak tertandingi. Selamat mendapatkan pedang kilin. Pedang kilin, pedang yang terbuat dari tulang kilin. Ini berisi jiwa kilin dan memiliki efek mengusir kejahatan. 2. Sebuah pedang muncul di tangan Han Jue. Pedang ini benar-benar hitam, dan bilahnya tertanam dengan sisik kilin. Gagangnya tampak lebih mengagumkan. Bilahnya lebarnya 3 jari dan panjangnya 1 meter. Memegang pedang ini, telapak tangan Han Jue terasa dingin. Pedang yang keren. 2. Itu sangat cocok dengannya. Han Jue menyingkirkan pedang kilin dan mulai mengkonsolidasikan kultivasi ranah inti emasnya. Setengah bulan kemudian, dia mulai mengolah tingkat ketiga dari 6 jalan teknik reinkarnasi, dan pada saat yang sama, dia mewarisi kekuatan mistik pertamanya. Teknik penyerapan jiwa 6 jalur. Sesuai dengan namanya, kekuatan mistik ini bisa menyerap jiwa, terutama hantu yang berkeliaran. Setelah menguasainya, Han Jue juga bisa melihat jiwa yang tidak bisa dilihat oleh orang biasa. 6. Setelah Han Jue mempelajari metode kultivasi, ia mulai mengolah kekuatan mistik. Potensi kultivasi terbaiknya dari 6 atribut memungkinkannya untuk mempelajarinya dalam 10 hari. Seperti yang diharapkan dari kekuatan mistik, itu jauh lebih sulit untuk dipelajari daripada sihir. Dan itu jelas lebih kuat. Han Jue benar-benar ingin mencobanya pada hantu yang berkeliaran, tapi ini adalah sekte murni giok. Dia membuka panel atributnya. Nama, Han Jue. Masa hidup, 64/499. 8. Ras, Fana. Kultivasi, tingkat pertama dari ranah inti emas. Teknik, 6 jalur teknik reinkarnasi, dapat diwariskan. 3. Sihir, pedang surgawi jari tak tertandingi, 7 langkah ilusi,
3 teknik pedang bayangan murni, tak tertandingi, segel pengusir setan 9 naga. Kekuatan mistik, teknik penyerapan jiwa 6 jalur. Peralatan, jubah surgawi mistik Golden Cicada, harta karun kelas 7, sabuk alam semesta kecil, pedang kilin. Potensi budidaya, fisik spiritual dari 6 jalan. Ini berisi potensi budidaya angin, api, air, tanah, kayu, dan guntur terbaik. Meningkatkan pemeliharaan sampai batas tertentu. Penyelenggaraan bawaan adalah sebagai berikut. Tak tertandingi, kecantikan abadi, pesona terbaik. Destin Sword Fanatic, bakat pedang Dao terbaik, kemampuan belajar pedang Dao terbaik. Teknik gerakan tak tertandingi, kecakapan teknik gerakan terbaik. Descendant of the Immortal Emperor, setelah permainan dimulai, Anda akan menerima teknik kultivasi yang tak tertandingi dan 1000 batu roh kelas atas. 1. Periksa hubungan antar pribadi. Umur telah meningkat menjadi 499 tahun. Tidak buruk. 1. 400 tahun sudah cukup bagiku untuk menerobos ke alam Nas Chen Sol. Saya yakin saya bisa menerobos dalam 100 tahun. Han Jue berpikir dengan bangga. Dia tiba-tiba teringat bahwa dia belum mengucapkan selamat tinggal pada peri siswan setelah penilaian sekte dalam. Aku bersikap kasar. Han Jue segera berdiri dan pergi. 1. Setelah meninggalkan tempat tinggal gua, dia terbang ke sekte dalam Jade Puresek. Sangat mudah untuk menemukan jalannya. 18 puncak terlalu mencolok. Han Jue memeriksa hubungan interpersonalnya saat dia menerbangkan pedangnya. Kesukaan dan kebencian tidak banyak berubah. Dia membuka kotak surat. Teman baik Muli Kingzi diserang oleh seorang kultivator jahat. 2. Teman baik Muli Kingzi diserang oleh seorang kultivator jahat. Hilangkan 10 pesan serupa. Teman baik Muli Kingzi diserang oleh seorang kultivator jahat dan terluka parah. Dia untungnya lolos. Han Ju tercengang. Pemimpin sekte diserang oleh para pembudidaya jahat. Begitu banyak pesan. Ini terlihat sangat buruk. Han Jue menjadi gugup. Apakah sekte akan segera melancarkan serangan terhadap kita? Sambil berpikir, Han Jue tiba di Jade Serene Peak. Dia dengan cepat datang ke depan Jade Serene Hall dan berlutut. Setelah pintu terbuka, dia bangkit dan memasuki aula. Junior Han, kamu akhirnya mau kembali. Chang Yuir mengeluh. Han Jue mengangkat alisnya. Apakah gadis ini sebenarnya kerabat peri siswan? Mengapa saya bertemu dengannya setiap kali saya datang ke sini? Kultivasi Chang Yuer telah mencapai tingkat kelima dari ranah yayasan pendirian. Kecepatan ini bisa dianggap cepat di antara orang biasa, tapi itu tidak sebanding dengan kecepatan Han Jue. Benar-benar tak tertandingi. Han Jue berlutut di depan peri siswan dan berkata, "Salam untukmu, Tuan." Setelah penilaian sekte dalam berakhir, murid ini sedang terburu-buru untuk berkultivasi dan lupa mengunjungi Anda. Peri siswan menyipitkan matanya dan bertanya, kamu sebenarnya masih ingat untuk kembali. Saya pikir Anda sudah mengkhianati saya. Petik 2. Han Jue merasa malu. Dia akan menjelaskan ketika peri siswan melanjutkan, sekte murni giok akan menghadapi bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya. Aku akan memberimu kesempatan. Anda dapat meninggalkan sekte sekarang. Petik 2. 1. Providence tingkat atas, berkultivasi diam-diam selama 1000 tahun Chapter 25 Bahasa Indonesia. Bab 25. Mendengar kata-kata peri siswan, reaksi pertama Han Jue adalah dia bercanda. Saat ini, kata-kata tiba-tiba muncul di depan matanya. Master sekte Anda dalam bahaya. Tidak ada yang tahu apakah dia masih hidup. Anda memiliki pilihan berikut. 1. 4. 1. 2. Han Ju mengerutkan kening. Dia secara tidak sadar ingin memilih pilihan pertama dan menghindari bahaya. Tapi setelah dipikir-pikir, aku mengenakan jubah surgawi mistik cicada emas. Apa yang aku takutkan? Han Jue bertanya, bagaimana denganmu, Tuan? Ekspresi peri siswan tenang saat dia menjawab, bertahan atau binasa, aku akan tinggal di sekte murni giok. Chang Yuer ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. Han Jue berkata dengan serius, kalau begitu aku akan mengikutimu, Tuan. Dia akan melakukan misi dan meningkatkan kesukaan orang lain terhadapnya.
Kebaikan peri Sichuan terhadapmu telah meningkat. Kesukaan saat ini, 3 bintang. 3 bintang. Dengan satu lagi, apakah dia akan menjadi pendamping potensial? Pikir Hanju. 2. Aku sedang cabul. Hatiku mengikuti Dao, tidak bisa menjadi kotor. Ekspresi peri Sichuan tetap tidak berubah saat dia bertanya, benarkah? Apakah kamu tidak takut mati? Kematian tidak bisa dihindari. Ketika saatnya tiba, seseorang memiliki kehidupan yang berdampak atau biasa-biasa saja. Meskipun saya mengejar umur panjang, saya tidak akan meninggalkan Anda, Guru. Aku tidak pernah mengajarimu apapun. Ya, tapi kebaikan dan perhatianmu sangat berharga. Anda telah membantu saya bersaing untuk mendapatkan peluang dan menyelesaikan potensi masalah. Aku ingat semua itu. Dia benar-benar bersungguh-sungguh. Setelah dilahirkan kembali dan hidup selama lebih dari 60 tahun, peri Sichuan adalah orang yang memperlakukannya dengan baik. Meskipun Xing Hongxuan paling menyukainya, dia pernah mengancamnya. Sejak dia memasuki pengawasan peri Sichuan, dia tidak mempersulitnya. Bahkan jika dia tidak mengikuti instruksinya, dia tidak menyalahkannya. Han Jue benar-benar tidak ingin tuan yang baik itu mati. Namun, jika dia menghadapi musuh yang terlalu kuat, Han Jue akan tetap memprioritaskan hidupnya sendiri. Misi utama saya dalam hidup tidak akan berubah. Umur panjang. Umur panjang. Umur panjang. Setelah mendengar kata-kata tulus Han Jue, peri Sichuan tersenyum lega. Seperti yang diharapkan dari murid Jade Serene Peak. Namun, situasinya tidak separah pembubaran sekte. Bahkan jika master sekte telah hilang, yayasan kami masih ada. Saya tahu bahwa Anda sangat takut mati, jadi saya meminta Anda untuk pergi dulu. Peri Sichuan tersenyum. Han Jue mengangguk dan bertanya, di mana sekte master hilang? Dia pergi untuk menyelidiki sekte Nether Viridescent. Jadi begitu. Han Jue merasa lega. Akan sangat mengerikan jika dia diculik di sekte murni Giok. Kultus Nether Viridescent telah menyerang Li Qingzi puluhan kali, tetapi mereka hanya berhasil melukainya dengan parah. Sepertinya tidak ada pembudidaya alam Naschen Soul di antara mereka. Jika itu masalahnya, Han Jue lebih percaya diri tentang keselamatannya. Seorang pembudidaya alam Naschen Soul tidak bisa membunuhnya. Apakah ada masalah dengan kultivasimu baru-baru ini? Peri Sichuan bertanya dengan mata lembut. Omong-omong, dia belum benar-benar mengajar murid ini. Han Jue menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu merepotkanmu, Tuan. Jika dia berkultivasi dengan peri Sichuan, bukankah dia akan mengekspos kultivasi ranah inti emasnya? Jika para tetua sekte mendengarnya, mereka mungkin menyeretnya untuk bekerja. Ketika peri Sichuan mendengar ini, dia langsung mendengus. Kalau begitu tersesat. Ya Tuan, Han Ju pergi. Dia baru saja meninggalkan aula ketika peri Sichuan mengeluarkan tas penyimpanan dan menyerahkannya kepada Chang Yuer. Bantu juniormu sesuai dengan apa yang aku katakan. Chang Yuer mengangguk dan berdiri dengan penuh semangat. Begitu Han Jue terbang keluar dari Jade Serene Peak, dia mendengar suara siulan di belakangnya. Dia berbalik dan melihat Chang Yuer mengejarnya dengan pedangnya. Junior Han, tunggu aku. Chang Yuer melambaikan tangannya dan berteriak dengan senyum bahagia di wajahnya. Han Jue mengerutkan kening dan berhenti. 1. Chang Yuer berhenti di sampingnya dan melambaikan tas penyimpanan di tangannya, berkata, ada formasi set dan beberapa biji ramuan roh di dalamnya. Guru meminta saya untuk membantu Anda mengatur formasi dan menanam ramuan roh untuk meningkatkan ki roh di tempat tinggal gua Anda. Ketika Han Jue mendengar ini, alisnya langsung mengendur. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata, terima kasih kepada guru kita. Terima kasih, senior. Chang Yuer tersenyum lebih bahagia. Mereka berdua terus terbang menuju Conate Cave Abode. Sesampainya di pintu masuk gua tempat tinggal, Chang Yuer melihat kata-kata di pintu batu. Dengan ekspresi aneh, dia bergumam, bertahanlah hari ini, kebebasan besok, nama ini. Han Jue memasuki gua tanpa ekspresi. Chang Yuer mengikuti dari belakang. Dia berhenti di tepi terowongan dan mengeluarkan peralatan untuk formasi dan mulai memasangnya. Han Jue berbalik dan berdiri di belakangnya, mengamati dengan cermat. Mempelajari cara mengatur formasi juga bermanfaat untuk masa depan.
Chang Yuer memperhatikan bahwa dia ada di belakangnya dan mau tidak mau menjadi lebih serius. Setelah hampir 2 jam, dia akhirnya selesai mengatur formasi susunan. Saklar itu tertanam di dinding gua. Itu adalah sepotong batu giok yang bisa diaktifkan dengan menuangkan energi roh ke dalamnya. Formasi susunan ini bisa menyembunyikan pintu masuk gua. Jika seseorang memasukinya secara paksa, mereka akan terjebak dalam ilusi dan menjadi tidak dapat melepaskan diri. Hanju menghela nafas. Aku tidak berharap kamu tahu formasi Arai. 1. Chang Yuer tersenyum bangga dan berkata, menurut Anda, apa yang saya pelajari dari guru sepanjang waktu? Meskipun tingkat kultivasi saya lebih rendah dari Anda, saya tahu alkimia, kerajinan jimat, formasi susunan, pengusiran setan, dan sebagainya. Dia memiliki tingkat rasa hormat yang sama sekali baru untuknya. Chang Yuer berbalik dan berjalan ke gua tempat tinggal. Setelah mengukurnya, dia berjalan ke sisi kolam dan mulai menanam herbal roh. 7. Jika suatu hari saya menjadi abadi, saya akan membiarkan Anda menjadi herbalis saya. Jadi, kamu harus bekerja keras pada keterampilan ini, kata Han Jue sambil tersenyum. Chang Yuer mendengus. Dalam mimpimu, aku seniormu. Jika saya menjadi sesuatu, saya akan menjadi, hehe. 3. Dia tiba-tiba tertawa. Han Jue pura-pura bodoh dan tidak menjawab. Ditolak, Chang Yuer terus menanam benih ramuan roh. 10 menit kemudian, dia selesai menanam semua benih. Han Jue berterima kasih padanya dengan tergesa-gesa. Itu saja, saya tidak akan mengganggu kultivasi Anda lagi. Setelah beberapa waktu, saya akan pindah untuk menemani Anda. Bagaimana tentang itu? Chang Yuer menutup mulutnya dan bertanya, bahkan mengedipkan mata padanya. Waspada, Han Jue bertanya, Anda ingin memanfaatkan tempat tinggal gua saya. Chang Yuer memutar matanya ke arahnya dan berbalik untuk pergi dengan marah. Setelah dia meninggalkan gua tempat tinggalnya, Han Jue menghela nafas panjang. 1. Dia menepuk dadanya dan bergumam, oh, Han Jue, sangat sulit untuk melindungi tubuhmu. 3. Han Jue berjalan ke pintu masuk gua. Setelah mengaktifkan formasi, dia kembali ke tempat tidur kayu dan mulai berkultivasi. Tingkat pertama dari alam inti emas tidak bisa memuaskannya. Setelah menguasai tingkat ketiga dari 6 jalan seni reinkarnasi, kecepatan penyerapan ki-nya jauh lebih cepat dari sebelumnya. Ditambah dengan spirit ki yang kaya di Conate Cave Abode, dia berkultivasi dengan sangat bahagia. 2,5 tahun berlalu dalam sekejap. Potensi budidaya guntur Han Jue telah mencapai tingkat ketiga dari alam inti emas, sementara potensi budidaya lainnya belum dibudidayakan. Dia berencana untuk mengolah potensi kultivasi gunturnya ke tingkat ke-9 dari alam inti emas sebelum mengolah potensi kultivasinya yang lain. Lagi pula, sekte itu bisa menyerang kapan saja. Umurnya juga sedikit meningkat. Ada banyak cara untuk meningkatkan umurnya di jalur kultivasi, seperti pil, harta alam, dan teknik kultivasi. Umur Han Jue hanyalah umurnya yang paling dasar. Jika kultivasinya tidak bisa menembus, dia bisa menggunakan metode lain untuk meningkatkannya. 2. Dalam 5 tahun ini, sekte murni giok aman. Namun, Master Sekte Li Qingzi sering dikejar oleh para pembudidaya jahat dan selalu terluka parah. Mo Fuhu dan Zhou Fan juga sering diserang oleh para pembudidaya jahat. Sepertinya petualangan mereka benar-benar menarik. Setiap kali dia melihat pesan dari mereka yang diserang oleh pembudidaya jahat, Han Jue merasa beruntung dia tidak mengikuti mereka. Han Jue masih berkultivasi ketika sebaris kata muncul di depan matanya. Pembawa takdir bawaan yang terdeteksi. Periksa asalnya. Providence tingkat atas, berkultivasi diam-diam selama 1000 tahun. Chapter 26 Bahasa Indonesia. Bab 26. Pemeliharaan bawaan. Hanju mengerutkan kening. Apakah ada seseorang di luar gua? Dia dengan cepat memeriksa asalnya. Chen Santian pada dasarnya jahat. Dia memiliki afinitas yang sangat kuat terhadap teknik Viendis Dao. Ketika dia masih muda, dia mengembara bersama orang tuanya. Ketika orang tuanya dibunuh oleh bandit, karakter jahatnya terbangun. Dia, yang baru berusia 7 tahun, membantai lebih dari 100 bandit.
Sejak saat itu, pembunuhannya menjadi tak terbendung. Akhirnya, dia bergabung dengan Sekte Nether Viridescent dan menjadi sangat sukses. Saat ini, dia diperingkatkan sebagai murid inti tertua dari Sekte Nether Viridescent. Seperti yang diharapkan, seseorang dari Sekte Nether Viridescent. Murid inti. Jadi, dia belum mencapai level sesepuh. Han Jue mengerti bahwa kekuatan Cult dan Jade Pure Sek hampir sama. Chen Santian paling banyak berada di tingkat ke-9 dari alam inti emas. Kenapa dia ada di sini di Sekte Jade Pure? Apakah dia sendirian, atau ada kelompok besar yang bersembunyi di sekitarnya? Han Jue bangkit dan dengan hati-hati berjalan ke pintu masuk gua. Dia melihat keluar dan melihat seorang pria berpakaian hitam berjalan keluar dari hutan di dekatnya. Dia bertindak mencurigakan. Han Jue tidak bisa merasakan kehadiran pria itu. Jika dia tidak menyaksikannya dengan matanya sendiri, dia mungkin tidak akan menemukannya. Selain Chen Santian, tidak ada orang lain. Saat Chen Santian berjalan ke pintu masuk gua, tatapannya jatuh pada sebaris kata di dinding gunung. Bertahanlah hari ini, kebebasan besok, betapa menggelikan. Orang-orang dari Sekte Murni Giok memang pengecut. Chen Santian hanya bisa mencibir. Di terowongan, Han Jue merasa tersinggung. 1. Dia meminta untuk dibunuh. Han Jue mengaktifkan teknik 3 pedang bayangan murni. 3 bayangan pedang melayang di belakangnya, siap membunuh Chen Santian kapan saja. Karena formasi susunan, Chen Santian tidak bisa melihat Han Jue dan tidak bisa merasakan auranya. Keduanya berjarak kurang dari 10 langkah. Chen Santian mencari sebentar dan merasa ada yang tidak beres. Mungkinkah ini tempat tinggal gua? Chen Santian menyipitkan matanya. Dia mengeluarkan pedang dan dengan lembut menusukkannya ke dinding gunung. Desir, desir, desir. Cahaya pedang menyala, dan Chen Santian tanpa sadar menutup matanya. Dia secara naluriah melompat mundur. 3 bayangan pedang menembus tubuhnya seperti kilat, dan darah berceceran di mana-mana. Chen Santian mendarat belasan meter jauhnya seperti karung pasir. Dia menabrak pohon besar, dan daunnya jatuh seperti hujan. Aduh! Chen Santian mengertakkan gigi dan melihat ke atas. 3 bayangan pedang melayang di atas kepalanya, siap menebas kapan saja. Dia takut keluar dari akalnya. Apa ini? Dia buru-buru berteriak, "Tuan, berhenti." Berdiri di dekat pintu masuk gua, Han Jue menggelengkan kepalanya. Sangat lemah. Dia tidak bisa menahan satu pukulan pun. Atau apakah teknik pedang 3 bayangan murni saya terlalu kuat? Han Jue menyentuh dagunya dan merenung. Setelah diserang oleh teknik 3 pedang bayangan murni, aura energi roh Chen Santian terungkap. Han Jue membuat perbandingan. Energi roh Chen Santian hampir setingkat dengan miliknya. Namun, dia tidak bisa melihat tingkat kultivasi Chen Santian. Dengan kata lain, tingkat kultivasi Chen Santian lebih tinggi darinya, tetapi kekuatan energi rohnya tidak sekuat miliknya. 6 jalan dominasi teknik reinkarnasi akhirnya terungkap. Dalam suasana hati yang baik, Han Jue bertanya, "Mengapa kamu datang ke Sekte Jade Pure?" Chen Santian menjawab, "Saya kebetulan melewati tempat ini. Saya tidak ingin memasuki Sekte Murni Giok." Dia sangat pandai berbohong. 3 bayangan pedang jatuh. Ngeri, Chen Santian dengan cepat melompat ke samping. Tapi kaki kanannya masih tertusuk oleh bayangan pedang dan dipaku ke tanah. Dia jatuh seperti anjing yang menerkam kotoran. Brengsek. Chen Santian sangat sedih sehingga dia akan meledak. Dia adalah murid inti dari sekte, namun dia ditundukkan bahkan sebelum dia bisa bergerak. 3 bayangan pedang itu seperti hantu. Kecepatan mereka sangat cepat. Dipaku di kakinya, mereka benar-benar menguras energi rohnya. Mantra macam apa ini? Chen Santian panik. Dia telah menyelidiki Sekte Murni Giok. Sekte itu bukan sekte budidaya pedang murni. Di antara para tetua, tidak ada yang memiliki mantra terkait pedang yang begitu kuat. Mungkinkah itu Great Grand Elder yang misterius? Chen Santian, Fin Inherent, murid sulung dari Sekte Nether Viridescent. Menurutmu apa yang akan terjadi padamu jika aku menyerahkanmu ke Sekte Jade Pure? Suara Han Jue terdengar lagi. 1. Ekspresi Chen Santian berubah drastis.
Hatinya sedang dilanda gejolak. Bagaimana orang ini tahu latar belakang saya? Benar-benar bingung, Chen Santian buru-buru bersujud ke arah gua tempat tinggal dan berkata dengan ketakutan, "Tuan, saya salah. Saya salah. Beri aku kesempatan. Aku tidak pernah membunuh murid dari Sekte Murni Giok." Han Jue ragu-ragu apakah dia harus membunuh Chen Santian. Berdasarkan pengalamannya membaca novel, membunuh keajaiban seperti itu mungkin mengarah pada serangkaian alur cerita alternatif. 2. Secara umum, akan selalu ada mekanisme yang dengannya para tetuanya akan tahu jika keajaiban seperti itu terbunuh. Kemudian, protagonis akan dikejar oleh mereka. 1. Bunuh yang kecil, datang yang besar. Bunuh yang besar, datang yang lama. Bunuh yang lama, datang yang lebih tua dan lebih besar dari surga. 1. Kenapa aku tidak menangkapnya? Jika Master Sekte ditangkap di masa depan, kita bisa menggunakannya sebagai gantinya, kan? Han Jue berpikir dalam hati. Kedengarannya layak. Bagaimanapun, dia mengenakan jubah surgawi mistik cicada emas. Tidak mungkin bagi Chen Santian untuk menyakitinya. Han Jue melambaikan tangan kanannya, dan 3 bayangan pedang menghilang ke udara tipis. Chen Santian tidak berani melarikan diri. Dia hanya bisa berlutut di tanah dan menggigil. Dia sudah terluka. Dengan kekuatan Han Jue, bahkan jika dia mencoba yang terbaik untuk melarikan diri, dia tidak akan bisa. Masuk. Suara Han Jue melayang. Pintu masuk gua muncul, dan pintu batu terbuka. Chen Santian melihat Han Jue. Apa pria yang tampan? Begitu muda. Dia pikir Han Jue adalah murid dari sesepuh itu. Dia mengertakkan gigi dan berdiri. Setelah dia masuk, Han Jue mengaktifkan formasi susunan lagi dan menutup pintu gua. Han Jue berbalik dan berjalan ke dalam gua. Chen Santian tiba-tiba meraih Han Jue. Pedang di tangannya tergantung di depan leher Han Jue dan dia berteriak dengan suara yang dalam, "Elder, lepaskan aku. Kalau tidak, aku akan membunuh muridmu." 1. Petik 2,2. Tempat tinggal jatuh ke dalam keheningan. Chen Santian melihat sekeliling dengan gelisah. Han Jue berkata dengan lemah, "Aku tidak punya murid." Tubuh Chen Santian membeku ketika mendengar ini. Dentang. Pedangnya jatuh ke tanah, dan dia tiba-tiba berlutut, memaksakan senyum. "Senior, aku hanya bercanda." 1. Dia bisa merasakan tingkat kultivasi Han Jue. Tingkat ke-9 dari ranah yayasan pendirian. 1. Mustahil. Itu pasti fasad. Untuk dapat secara langsung menekan saya dan memprediksi latar belakang saya, orang ini harus menjadi ahli. Han Jue berjalan lebih jauh ke dalam gua dan berkata, "Ikuti aku." Chen Santian dengan cepat mengikuti. Han Jue datang ke tempat tidur kayunya sendiri dan duduk. Chen Santian berlutut di depannya dan tampak sangat hormat. Apakah dia benar-benar murid inti tertua dari Sekte Nether Virides Chen? Han Jue awalnya ingin menyerahkan Chen Santian kepada peri siswan, tetapi jika dia melakukan itu, Chen Santian pasti akan melarikan diri dengan nyawanya. Dia tidak memiliki kekuatan untuk menekan Chen Santian. Paling-paling, dia bisa mengalahkannya. Alasan mengapa Chen Santian tidak berani melarikan diri adalah karena dia melebih-lebihkan kekuatan Han Jue. Bagaimanapun, dengan jubah surgawi mistik cicada emas melindungi tubuhnya, dia tidak takut Chen Santian akan menyergapnya. 1. Jubah surgawi mistik cicada tidak hanya dapat melindungi tubuhnya, tetapi juga dapat melindungi kepalanya. Bagaimanapun, Chen Santian tidak bisa menyakitinya. Han Jue berkata dengan lembut, "Ambil pedangmu dan tusuk aku dengan seluruh kekuatanmu." Chen Santian menggigil dan meratap. "Penatua, aku mengerti kesalahanku. Aku tahu aku salah. Ayo, jika kamu tidak mencoba, kamu akan terus berpikir untuk menyergapku mulai sekarang. Aku tidak berani. Aku tidak akan menyalahkanmu. Lakukan saja. Penatua, aku akan bersujud padamu." Chen Santian hampir menangis saat dia buru-buru bersujud pada Han Jue. Dia pikir Han Jue menjebaknya dan menemukan alasan untuk membunuhnya. Bagaimanapun, jika dia bergerak, itu pasti tidak akan berakhir baik untuknya. Han Jue terdiam. "Apakah saya begitu menakutkan?"
Dia telah membaca pengantar latar belakang Chen Santian dan berpikir orang ini sangat kejam dan lebih baik mati daripada tunduk. Dia tidak berharap dia begitu pengecut. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu akan tinggal di sini dan menanam ramuan roh untukku. Kamu juga bisa berkultivasi, perintah Han Jue. 2. Oke, kapan aku bisa pergi? Apa? Aku mengatakan hal yang salah. Aku akan menamparkan mulutku sendiri. Providence tingkat atas, berkultivasi diam-diam selama 1000 tahun Chapter 27 Bahasa Indonesia. Bab 27. Kehadiran Chen Santian tidak mengubah hidup Han Jue. Dia fokus berkultivasi setiap hari. Dia menggunakan tempat tidur kayunya sendiri sebagai penghalang. Selama kultivasinya, Chen Santian tidak bisa merasakan fluktuasi energi rohnya sama sekali. Bagi Chen Santian, Han Jue tampak lebih tak terduga. 1. Dalam sekejap mata, 1 tahun berlalu dengan cepat. Saat ramuan roh tumbuh, roh Qi di gua tempat tinggal menjadi lebih padat. Potensi budidaya guntur Han Jue juga berhasil mencapai tahap keempat dari ranah inti emas. Tingkat yang lebih tinggi setiap tahun. Tidak buruk. Jika berita ini menyebar, banyak orang akan ketakutan setengah mati. Chen Santian sudah tenang. Dia menemukan bahwa Han Jue tidak mempersulitnya, tetapi dia tidak berani melarikan diri. Jadi, dia hanya bisa berkultivasi bersama. Han Jue telah berkultivasi dan tidak pergi. Ini membuat Chen Santian semakin cemas. Meski rasanya enak untuk dilatih, namun akan menunda kecerdasan jika ini terus berlanjut. Chen Santian menghadap jauh dari Han Jue saat dia mengerutkan kening dan berpikir. Dia adalah murid inti tertua. Jika dia tidak kembali setelah sekian lama, orang-orang di kultus pasti akan khawatir dan bahkan panik. Apa yang harus saya lakukan? Menyerang dia. Chen San berada dalam dilema. Ketika dia memikirkan kekalahannya tahun lalu, dia bergidik. Perbedaan kekuatannya terlalu besar. Agar Han Jue berani berkultivasi tanpa rasa takut, dia harus mengendalikan segalanya. Brengsek. Apa yang orang ini coba lakukan? Menjebakku di sini. Jika saya cukup kuat, saya pasti akan membuat Anda membayar 100 kali lipat. Mata Chen Santian berkilat dingin. Siapa saya? Aku adalah iblis bawaan yang tangguh dari Sekte Nether Viridescent. Kebencian Chen Santian padamu telah meningkat. Kebencian saat ini, 4 bintang. 1. Han Jue terganggu dari kultivasinya oleh garis ini dan mengerutkan kening. Sial, itu bangkit lagi. Han Jue ingin muntah darah. Pada tahun lalu, dia tidak menyiksanya. Chen Santian tampak patuh, tetapi kebenciannya padanya terus meningkat. Sekarang, itu telah mencapai 4 bintang. Sampai-sampai dia akan melawanku sampai mati. Chen Santian tidak tahu apa yang dia pikirkan. Dia masih berencana untuk membunuh Han Jue dan melarikan diri. Aku hanya bisa menunggu dia keluar. Dengan kultivasinya, dia pasti seorang tetua atau Grand Elder Agung. Baru-baru ini, Sekte telah melecehkan Sekte Murni Giok. Tidak mungkin baginya untuk terus berkultivasi dalam damai. Ketika saya melarikan diri, saya pasti akan memimpin Sekte untuk meratakan Jade Puresek. Pada saat itu, saya akan merobek anak nakal ini menjadi beberapa bagian dan mengekstrak jiwanya. Chen Santian dipenuhi dengan niat membunuh, tetapi dia tidak berani menunjukkannya. Ketika dia berpikir tentang bagaimana dia akan menyiksanya dan bagaimana Han Jue akan berlutut di depannya dan memohon belas kasihan, dia merasa sangat baik. Saat ini, desir, 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 itu adalah suara menusuk udara yang familiar. Sebelum Chen Santian bisa bereaksi, 3 bayangan pedang menembus dadanya dan darah berceceran di tanah. Mata Chen Santian melebar. Matanya memerah saat dia menoleh dengan tidak percaya. Han Jue melambaikan tangan kanannya tanpa ekspresi. Bayangan pedang berbalik dan meledakkan kepalanya. 2. Chen Santian, iblis yang melekat, sudah mati. Kali ini, itu bahkan lebih mudah daripada setahun yang lalu. Chen Santian bahkan tidak punya waktu untuk menghindar. Sampai Chen Santian meninggal, Han Jue tidak tahu seberapa kuat dia. Chen Santian sudah lama menurunkan kewaspadaannya. Dia pikir Han Jue akan membuatnya tetap hidup untuk suatu tujuan. Dia tidak menyangka akan dibunuh hari ini.
Saat mayat Chen Santian jatuh ke tanah, bola cahaya muncul dari tubuhnya. Han Jue mengangkat alisnya. Mungkinkah bola cahaya berubah dengan cepat dan berubah menjadi sosok manusia? Orang ini memiliki wajah tua dan matanya dipenuhi dengan kejahatan. Dia pertama kali melirik mayat Chen Santian, lalu dia menatap Han Jue. Tempat tinggal gua itu sunyi. Han Ju menghela nafas. Jadi yang lama benar-benar ada di sini. Pria tua itu mendengus dingin. Apakah kamu menghela nafas karena kamu menyesalinya? Kau mati karena membunuh muridku. Sebutkan namamu. Han Jue berkata tanpa ekspresi, aku Cao Cao, bagaimana denganmu? 1. Sekte Neter berwarna-warni, Zhang Kunmo. Oh, tunggu saja kematianmu. Setelah Zhang Kunmo selesai berbicara, dia menghilang. Zhang Kunmo membencimu. Kebencian saat ini, 5 bintang. 5 bintang. Sangat tinggi. Han Jue panik. Dia dengan cepat memeriksa hubungan interpersonalnya dan menghela nafas lega. Tingkat ke-8 dari alam Nas Chen Sol. Seperti itu. Dari nada suaranya, Han Jue mengira dia adalah seorang kultivator ranah formasi jiwa. Hanya jiwa yang baru lahir. Han Jue berdiri dan mulai mencari tas penyimpanan dan cincin penyimpanan Chen Santian. Setelah seseorang meninggal, kepemilikan mereka atas cincin penyimpanan dan tas penyimpanan mereka akan berakhir. Bocah ini cukup kaya. Ada batu dan pil roh yang tak terhitung jumlahnya, serta banyak jimat dan kutukan. Tetapi dia memiliki beberapa peralatan dan bahkan tidak satu manual pun. Hanya membawa uang saat keluar. Han Jue menuangkan semuanya ke dalam Little Universe Belt-nya. Dia kemudian melambaikan tangan kanannya, dan energi roh apinya berubah menjadi api yang mengamuk yang melilit mayat Chen Santian, membakarnya menjadi abu. Han Jue kembali ke tempat tidurnya dan terus berkultivasi. Waktu berlalu dengan cepat. 8 tahun berlalu. 3. Han Jue akhirnya mencapai tingkat ke-9 dari ranah inti emas. Selain potensi budidaya guntur, 5 lainnya masih di tingkat pertama dari ranah inti emas. Tidak ada yang akan percaya jika berita tentang kecepatan terobosan ini menyebar. Han Jue mulai mengolah potensi budidaya anginnya. Itu bisa meningkatkan kecepatan terbangnya, dan cocok untuk melarikan diri dari bahaya. Setengah bulan kemudian, seseorang mengunjungi. Itu adalah Xing Hongxuan. Suamiku, apakah kamu di sana? Mendengar ini, mulut Han Jue berkedut. Setelah bertahun-tahun, tingkat kultivasi Xing Hongxuan telah mencapai tahap ketiga dari ranah pendirian yayasan. Sepertinya Taois Jingsu memperlakukannya dengan baik. Kembali ketika dia masih di ranah Qi Refinement, kecepatan terobosannya tidak secepat ini. Han Jue berpikir sejenak, lalu melambaikan tangannya untuk menutup formasi susunan di pintu masuk. Pintu batu itu kemudian terbuka lebar. Xing Hongxuan dengan cepat masuk. Setelah melihat Han Jue, dia berseri-seri dengan gembira. Dia pertama kali menilai situasi di dalam gua tempat tinggal, lalu berjalan ke sisi Han Jue dan duduk. Kemudian, dia bersandar padanya. Han Jue mengerutkan kening dan berkata, Nona Xing, tolong bersikaplah yang pantas. Aku belum setuju untuk menjadi suamimu. Xing Hongxuan mengerutkan bibirnya. Bukankah kamu sangat bersemangat ketika kamu berada di sekte luar? Han Jue merasa canggung, tetapi ekspresinya tidak berubah, dan dia terlihat dingin. Xing Hongxuan melambaikan tangan kanannya, dan 10 botol obat muncul di tanah. Ini adalah pil giok murni, kata Xing Hongxuan dengan senyum bangga. Aku telah mengumpulkannya selama bertahun-tahun. Saya tidak percaya Anda tidak akan tergoda. Ekspresi Han Jue melunak. Mengambil kembali. Aku tidak membutuhkannya lagi. Senyum Xing Hongxuan membeku saat dia mengerutkan kening. Setelah itu, ekspresinya sangat berubah. Dan dia bertanya dengan suara gemetar, mungkinkah kamu sudah? Han Ju tersenyum. Xing Hongxuan segera melompat ke arahnya, tetapi dia memblokirnya dengan energi rohnya. 2. Nona Xing, jika Anda ingin menjadi teman saya, Anda harus berkultivasi lebih keras. Jika tidak, setelah ratusan tahun, saya akan menjadi abadi dan Anda akan menjadi tulang putih. Cintamu yang dalam akan menjadi hukumanku, kata Han Jue dengan serius.
Xing Hongxuan menjadi tenang setelah mendengar ini. Dia ada benarnya. Dia segera berdiri dan berkata, kamu benar. Aku tidak bisa menjadi bebanmu. Saya akan membantu Anda meminta pil budidaya inti emas. Petik 2. Dengan itu, dia mengambil kembali botol obat di tanah dan berjalan menuju pintu masuk gua. Nona Xing, jangan beritahu siapapun tentang terobosan saya. Han Jue mengingatkannya. Kecepatan kultivasinya terlalu mencengangkan. Jika berita ini keluar, dia tidak akan bisa berkultivasi dengan damai. Xing Hongxuan berbalik dan tersenyum. Jangan khawatir. Aku juga takut kamu akan menarik perhatian gadis-gadis lain. Senyumnya seindah bunga, dan itu sangat mengharukan. Han Jue dengan cepat menekan palpitasinya. 1. Sungguh wanita yang menakutkan. Aku hampir jatuh untuk itu. 2. Setelah Xing Hongxuan pergi, Han Jue melambaikan tangannya dan mengaktifkan formasi susunan lagi. Dia menutup gerbang batu dan melanjutkan kultivasinya. 1. Xing Hongxuan, Perisi Xuan, keduanya memiliki kata Xuan dalam nama mereka. Mungkinkah mereka terkait? Petik 2. 1. Han Jue menahan napas dan berpikir dalam hati. Providence tingkat atas, berkultivasi diam-diam selama 1000 tahun. Chapter 28 Bahasa Indonesia. Bab 28. Bagi Han Jue, perseteruan antara Sekte Nether Viridescent dan Sekte Jadepure telah berlangsung selama beberapa dekade. Pada kenyataannya, itu bahkan lebih lama. Kedua sekte itu bukan satu-satunya di dunia kultivasi. Ada sekte lain juga. Musuh mereka bukan hanya satu sama lain. Justru karena inilah Sekte Nether Viridescent dan Sekte Jadepure tidak berani bergerak. Mereka takut kedua belah pihak akan menderita kerugian dan memberi sekte lain kesempatan untuk menuai keuntungan. 2. Di aula yang gelap, 8 sosok sedang bermeditasi. Zhang Kunmo ada di antara mereka. Pemimpinnya adalah seorang pria berjubah merah darah. Rambutnya hitam dan putih, dan dia memiliki ekspresi acuh tak acuh. Dia memegang pengocok ekor kuda di tangannya. Dia adalah Duan Tongtian, pemimpin sekte dari Sekte Nether. Kamu masih belum menangkap Li Qingzi setelah sekian lama. Duan Tongtian bertanya dengan suara yang dalam. 7 tetua terdiam. Mereka telah mengejar Li Qingzi selama hampir 20 tahun, dan setiap kali, Li Qingzi cukup beruntung untuk melarikan diri. Li Qingzi sengaja tidak kembali ke Jadepure Sek. Dia bertindak sebagai umpan untuk sekte tersebut. Zhang Kunmo berkata, abaikan saja dia dan serang Sekte Murni Giok secara langsung. Murid saya terbunuh di sana. Kami berusaha keras untuk Santian. Apakah kamu tidak akan membalas dendam? Dia mengertakkan gigi memikirkan Han Jue. Saat itu, dia telah mengancamnya. Tapi setelah bertahun-tahun, dia masih belum mengambil tindakan. Dia bahkan bisa membayangkan Han Jue mengejeknya karena membual. 2. Aku pikir juga begitu. Kekuatan keseluruhan kami telah melampaui Sekte Jadepure. Kita bisa menyerang mereka secara langsung. Selama konvensi jalur iblis, sekte lain telah menyatakan bahwa kecuali kita menaklukkan Sekte Murni Giok tetangga, mereka tidak akan tunduk kepada kita. 1. Betul sekali. Jika kita bahkan tidak bisa mengalahkan Sekte Ortodoks terdekat, bagaimana kita bisa menjadi pemimpin sekte jalur iblis? Saya bersedia memimpin murid-murid saya untuk menyerang Sekte Murni Giok. Selain Li Qingzi, ada monster tua lain di Sekte Murni Giok. Para tetua mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Mata Duan Tongtian berkedip, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Setelah waktu yang lama, semua penatua berhenti dan berbalik untuk menatapnya, menunggu dia membuat keputusan. Duan Tongtian berkata, saya sedang bersiap untuk menerobos ke ranah formasi jiwa. Ayo luncurkan serangan setelah kesuksesanku. Pada saat itu, akan sangat mudah untuk mengalahkan Sekte Murni Giok. Alam formasi jiwa. Para tetua menatapnya dengan kaget. Zhang Kunmo menarik napas dalam-dalam dan bertanya, pemimpin, apakah Anda percaya diri? Duan Tongtian berkata dengan tenang, saya telah mempersiapkan ini selama beberapa dekade. Saya 90% percaya diri. 30 tahun lagi, itu tidak akan lama. 30 tahun. Bagi manusia, itu mungkin setengah seumur hidup. Tapi bagi mereka,
itu tidak lama. Sudah 10 tahun sejak Xing Hongxuan pergi. Han Jue mengembangkan potensi kultivasi anginnya ke tingkat ke-9 dari ranah inti emas dan potensi kultivasi apinya ke tingkat ketiga. Sejak potensi kultivasi gunturnya mencapai tingkat ke-9 dari ranah inti emas, mengolah potensi kultivasi lainnya 2 kali lebih mudah. Han Jue sudah melihat alam Nas Chen Sol melambai padanya. Dia tumbuh lebih kuat setiap hari. Itu adalah perasaan yang luar biasa. Jadi, berkultivasi dalam pengasingan sama sekali tidak membosankan. 1. Hanya dengan mencapai alam Nas Chen Sol sesegera mungkin, seseorang dapat benar-benar muncul dari yang lemah. Han Jue sudah berusia 88 tahun, dan dia berada di tingkat ke-9 dari alam inti emas. Di dunia kultivasi, pasti tidak ada orang lain yang secepat dia. Tapi dia masih belum puas. Bahkan mencapai alam Nas Chen Sol tidak cukup. Dia ingin berkultivasi sampai akhir, sampai dia benar-benar tak terkalahkan. Suatu hari yang baik, Chang Yuer datang berkunjung. Han Jue menutup formasi susunan dan menyambutnya ke kediaman. Saudara muda, saya di sini untuk melihat Anda. Saya juga membawakan Anda beberapa harta alam. Menanamnya di tepi kolam akan membuat spirit ki di gua Anda menjadi lebih kaya. Di masa depan, itu mungkin menjadi gua tempat tinggal dengan kiroh terkaya di seluruh sekte murni giok, kata Chang Yuer sambil tersenyum. Dia berjalan ke tepi kolam dan mulai menaburkan benih. Han Ju tersenyum. Terima kasih, senior. Jangan berterima kasih padaku. Itu semua diberikan kepada saya oleh guru. Saya hanya membantu dengan beberapa pekerjaan manual, kata Chang Yuer sambil tersenyum. Han Jue tidak bisa tidak memikirkan peri siswan. Dia mengucapkan kata terima kasih di kepalanya. Chang Yuer melanjutkan, sejak kamu pergi mengasingkan diri, jadi Serenepik menyambut beberapa murid baru. Junior Iron, yang berperingkat di belakangmu, meninggal 2 tahun lalu. 2. Penatua besi telah meninggal. Han Ju tercengang. Dia buru-buru mengklik hubungan interpersonalnya dan menyadari bahwa dia tidak dapat lagi menemukan gambar profil Elder Iron. Dia pergi. Berbicara tentang dia, potensi kultivasinya sangat buruk. Dia seharusnya menghabiskan seluruh hidupnya di sekte luar. Untuk bisa datang ke sekte dalam, dia pasti tidak menyesal lagi. Namun, sebelum kematiannya, dia ingin bertemu denganmu. Alkemis magangnya mengatakan itu padaku. Petik 2. Kenapa dia ingin melihatku? Han Jue bertanya dengan ekspresi rumit. Dia dulu membenci Elder Iron. Tapi sekarang dia memikirkannya, Elder Iron tidak pernah menyakitinya. Bahkan bisa dikatakan bahwa dia telah membesarkannya. Kematian Elder Iron menyebabkan rasa jijik Han Jue terhadapnya menghilang tanpa jejak. Dia bahkan merasa agak melankolis. Ini adalah jalur kultivasi. Orang selalu mati di jalan. Tapi, aku tidak bisa mati di tengah jalan. Han Jue menjadi lebih bertekad untuk mengejar keabadian. Chang Yuer menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimana aku tahu? Apa kalian sudah saling kenal sebelumnya? Hanya sedikit orang yang tahu bahwa Han Jue dan Elder Iron saling mengenal. Chang Yuer bukan salah satu dari mereka. Itu tidak penting lagi. Senior, berkultivasi lebih keras. Jika kamu mati juga, aku akan sedih. Han Jue tulus kali ini. Setelah datang ke dunia ini, dia tidak mengenal banyak orang. Bahkan ada lebih sedikit orang yang memperlakukannya dengan baik. Chang Yuer berbalik untuk menatapnya dan tersenyum. Junior kecil yang bau. Kupikir kau tidak peduli padaku. Han Jue tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Mereka berdua mulai mengobrol. Sebagian besar waktu, Chang Yuer yang berbicara. Dia menggambarkan semua yang telah terjadi di sekte dalam. Zhou Fan telah benar-benar bangkit dan menjadi tokoh berpengaruh di sekte dalam. Dia berhasil dalam tantangannya melawan murid tertua Sword Peak dengan budidaya yayasan pendiriannya. Dia memenangkan rekannya dan mengejutkan seluruh sekte. Tetapi pada hari kedua setelah pernikahan mereka, dia menceraikan wanita itu lagi. Itu adalah kontroversi besar. 2. Saat ini, Zhou Fan dan Mo Fuhu telah menjadi perwakilan dari puncak guntur surgawi. Mereka berdua adalah murid pribadi, dan Mo Fuhu bahkan adalah kandidat inti.
Xing Hongxuan telah berkultivasi di puncak utama. Jadi, dia tidak terlalu terkenal. Baiklah, sudah waktunya bagi saya untuk kembali dan berkultivasi. Saya akan mencoba menemani Anda di jalan kultivasi sedikit lebih lama. Chang Yuer tersenyum main-main dan kemudian pergi. 2. Hanju menghela nafas. Meskipun Chang Yuer bercanda, Han Jue merasa sedih ketika mendengar kata-katanya. Han Jue adalah seseorang yang ingin hidup selamanya. Bakat Chang Yuer jauh lebih rendah darinya, jadi dia pasti tidak akan hidup selama dia. Namun, Han Jue bukan orang yang sok dan dengan cepat menyesuaikan mentalitasnya. Jika dia memiliki kemampuan di masa depan, dia juga bisa membantu orang-orang yang dekat dengannya. 1. Misalnya, Peri Sisuan, Chang Yuer, dan Xing Hongxuan. 5. Haruskah Mo Zu dimasukkan? Han Jue merenung dalam diam. 2. Dia tiba-tiba mengangkat tangan kanannya dan menggunakan jarinya sebagai pedang untuk menulis dua kata di dinding batu di seberangnya. Besi tua. Dia berdiri dan membungkuk pada nama itu. Itu adalah perpisahan yang terlambat. Semoga, Elder Iron akan terlahir kembali di keluarga yang baik. Setelah itu, Han Jue terus bermeditasi dan berkultivasi. Sudah 10 tahun lagi. Potensi budidaya api dan air Han Jue masing-masing telah mencapai tingkat ke-9 dan ke-7 dari ranah inti emas. Dia hanya tersisa dengan potensi budidaya bumi dan kayu. Kecepatan ini sudah luar biasa, tapi dia agak tidak puas. Dia mulai mengobrak-abrik sabuk alam semesta kecilnya untuk memeriksa pil obat yang ditinggalkan oleh Chen Santian. Chen Santian juga seorang pembudidaya inti emas. Mungkin dia punya pil budidaya inti emas. Sayangnya tidak ada. Pil obat bocah ini sebagian besar adalah racun, afrodisiak, dan segala macam obat tercela. Seperti yang diharapkan dari anggota of Asterisk King dari Cult. Han Jue tidak bisa tidak mengutuk. Providence tingkat atas, berkultivasi diam-diam selama 1000 tahun Chapter 29 Bahasa Indonesia. Bab 29. Tanpa bantuan pil, Han Jue hanya bisa terus berkultivasi dengan susah payah. 1. Meski begitu, dia semakin dekat ke alam Nas Chen Sol. 2 tahun kemudian, potensi budidaya airnya akhirnya mencapai tingkat ke-9 dari ranah inti emas. Han Jue mulai mengolah potensi budidaya kayunya. Baris kata tiba-tiba muncul di depannya. Selamat telah mencapai usia 100 tahun. Anda telah membuka kunci fungsi uji coba simulasi. 4. Uji coba simulasi, Anda dapat mengatur tingkat kultivasi dan tingkat kekuatan lawan untuk mensimulasikan pertempuran. Anda juga dapat mendeteksi semua makhluk hidup dalam radius 100 mil dan mensimulasikan pertempuran dengan mereka. Hasil pertarungan tidak akan mempengaruhi kondisi fisik dan mental lawan. Berapa kali Anda mengaktifkan fungsi ini tidak terbatas. Percobaan simulasi. Ia bahkan bisa mendeteksi makhluk hidup dalam radius 50 km. 9. Han Jue pertama kali tercengang, lalu terkejut. Ini adalah fungsi yang dikuasai. Han Jue tidak tahu seberapa kuat dia. Dia akhirnya bisa mencobanya sekarang. Dia segera mengaktifkan fungsi simulasi percobaan dan menutup matanya. Dia datang ke ruang gelap. Kamu dapat memilih karakter dalam hubungan interpersonal untuk menjadi lawanmu. Han Jue segera memilih Li Qingxi. Dia ingin melihat perbedaan kekuatan antara dia dan Master Sekte. Segera, Li Qingxi muncul di depannya. Li Qingxi ini tanpa ekspresi dan tampak seperti boneka. Pertempuran dimulai. Li Qingxi mengeluarkan penggaris emas dan menyerang Han Jue. Han Jue mengeluarkan pedang kilin dan menggunakan 7 langkah ilusi untuk menjauhkan diri darinya. 1. Dia dengan cepat mengeksekusi teknik 3 pedang bayangan murni, menyebabkan 3 bayangan pedang muncul dari udara tipis dan menembak ke arah Li Qingxi. Li Qingxi dengan cepat melambaikan penggarisnya, membubarkan bayangan pedang, dan mengejarnya. Han Jue mengangkat tangannya dan menyerang dengan segel pengusir iblis 9 naga. 6 atribut energi roh terus berubah, dan segel pengusir iblis 9 naga bertabrakan dengan Li Qingxi. Awalnya, Li Qingxi masih mampu memecahkan segel pengusir iblis 9 naga, tetapi dia dengan cepat dikirim terbang. Han Jue mengangkat alisnya. Sepertinya segel pengusir iblis 9 naga miliknya sangat kuat.
Tidak heran itu bisa menekan jiwa esensi Great Grand Elder. Namun, segel pengusir iblis 9 naga tidak melukai Li Qingxi. Dia akan selalu meluncurkan serangannya lagi segera setelah itu. Han Jue tidak terburu-buru. Dia sudah sangat puas setara dengan Li Qingxi. Pertempuran berlangsung selama 10 menit sebelum Han Jue kalah. Tubuh emas konstelasi surgawi Li Qingxi sangat kuat. Ketika mantra mengenainya, itu tidak menyebabkan kerusakan yang berarti. Namun, Han Jue menemukan bahwa menggunakan pedang kilin untuk mengeksekusi teknik 3 pedang bayangan murni akan membuat serangannya lebih merusak. Itu bisa menembus tubuh emas konstelasi surgawi Li Qingxi dan menyebabkan dia berdarah. Seperti yang diharapkan dari pedang yang tak tertandingi. Namun, dia hanya akan mampu menembus pertahanan, tidak mengklaim kemenangan. Dia kemudian menurunkan kultivasi Li Qingxi. Tingkat ke-7 dari alam Nas Chen Sol. Dia masih tidak bisa menang. Tingkat ke-6 dari alam Nas Chen Sol. Gambaran. Tingkat ke-5 dari alam Nas Chen Sol. Dia membantai Li Qingxi. Han Jue mengaktifkan pedang kilin dan mengeksekusi teknik 3 pedang bayangan murni. 3 bayangan pedang merobek tubuh Li Qingxi. Tidak buruk. Tidak buruk. Membunuh seorang kultivator 5 tingkat di atas saya adalah standar mengingat teknik kultivasi saya, potensi kultivasi, teknik pedang, dan potensi pedang yang tak tertandingi. 1. Han Jue berpikir dalam hati. Selanjutnya, dia menurunkan tingkat kultivasi Li Qingxi ke tingkat ke-9 dari alam inti emas dan menyadari bahwa energi rohnya jauh melebihi Li Qingxi. Kekuatan teknik 6 jalan reinkarnasi terlihat jelas. Mengolah ke-6 jenis potensi kultivasi memberikan kumpulan energi roh yang berlimpah. Dia bisa langsung membunuh Li Qingxi dengan tingkat kultivasi yang sama dengannya tanpa menggunakan pedang kilin. Ketika kesadarannya kembali ke kenyataan, Han Jue membuka matanya. 1. Saya bisa membunuh ahli ranah Nas Chen Sol tingkat ke-5 sekarang. Ketika saya menerobos ke alam Nas Chen Sol, tidakkah saya bisa bersaing dengan seorang kultivator alam formasi jiwa? 2. Han Jue berpikir dengan penuh semangat, tapi kemudian menggelengkan kepalanya. Kekuatan seorang kultivator alam formasi jiwa jelas sangat berbeda dari seorang kultivator alam Nas Chen Sol. Dia tidak bisa membiarkan imajinasinya liar, atau dia mungkin gagal. Saya harus berpikir bahwa saya tidak bisa mengalahkan seorang kultivator ranah formasi jiwa. Itulah satu-satunya cara untuk berhati-hati. Han Jue memperingatkan dirinya sendiri dalam diam. Hanya potensi budidaya kayu dan tanah yang tersisa. Han Jue penuh dengan semangat juang. Dia merasa bahwa dia akan mampu mengolah keduanya ke tingkat ke-9 dari alam inti emas dalam waktu 10 tahun. Karena semakin banyak potensi kultivasi mencapai tingkat ke-9 dari ranah inti emas, kecepatan kultivasi dari yang tersisa menjadi lebih cepat dan lebih cepat. 10 tahun sudah cukup baginya untuk mengolah 2 potensi yang tersisa ke tingkat ke-9. 10 tahun berlalu dengan cepat. Han Jue tidak meninggalkan gua tempat tinggal bahkan setengah langkah. Dia praktis berkultivasi sepanjang waktu. Dia telah berhasil mengembangkan semua potensi kultivasinya ke tingkat ke-9 dari ranah inti emas. Selanjutnya, dia akan mulai berkultivasi dengan sempurna. Han Jue terkejut menemukan bahwa dia benar-benar bisa menyerap 6 jenis spirit ki pada saat yang sama. Itu adalah sesuatu yang baru. Mungkinkah tingkat ke-9 dari alam inti emas adalah ambang batas? Han Jue segera menemukan bahwa menyerap 6 jenis spirit ki pada saat yang sama tidak terlalu lambat untuk kecepatan kultivasinya. Secara keseluruhan, itu lebih cepat dari sebelumnya. Kabar baik. 3. Han Jue percaya diri dan terus berkultivasi. Setengah tahun kemudian, semua potensi kultivasinya telah mencapai kesempurnaan. Dia akhirnya bisa mengolah Nas Chen Sol-nya. Han Jue tidak santai. Dia mulai mempersiapkan transendensi kesengsaraan. Dia mendirikan penghalang yang menutupi seluruh tempat tinggal gua bawaan. Sekte Murni Jade, puncak utama. Di dalam aula, Li Qingxi duduk di ujung meja. Para tetua dari 18 puncak berkumpul. Selain mereka, ada beberapa sesepuh lainnya. 2. Ekspresi semua orang sangat serius. Ekspresi Old Immortal Taoist Thunder dari Heavenly Thunder Peak benar-benar pucat. Dia mengertakkan gigi dan bertanya,
apakah ini benar? Li Qingzi menghela nafas dan berkata, itu benar sekali. Duan Tongtian baru saja melampaui kesengsaraan sebulan yang lalu. Dia sekarang mengkonsolidasikan kultivasinya. Dia sudah menjadi ranah formasi jiwa yang maha kuasa. Alam formasi jiwa. Semua orang takut keluar dari pikiran mereka. Seolah-olah gunung menekan mereka, membuat mereka sulit bernapas. Bahkan Perisisuan tidak terlihat baik. Di mana guru? Bukankah dia sudah mengembangkan jiwa esensinya? Apakah dia sudah dekat dengan ranah formasi jiwa? Taois Jingsu buru-buru bertanya. Li Qingzi menghela nafas dan berkata, tidak, jiwa esensinya hanyalah kekuatan mistis. Dia tampaknya telah menderita semacam pukulan sebelumnya dan menyerah padanya beberapa dekade yang lalu. Dia masih berkultivasi dengan pahit sekarang. Meskipun dia sudah berada di tingkat ke-9 dari alam Naschen Soul, masih ada celah yang tidak dapat diatasi antara dia dan alam formasi jiwa. Petik 2. 4. Aula jatuh ke dalam keheningan yang mematikan. Semua orang stres. Seorang penatua tidak bisa tidak bertanya, lalu, apa yang harus kita lakukan? Meminta bantuan. Li Qingzi menghela nafas dan berkata, saya sudah mengirim surat ke sekte ortodoks lain untuk meminta bantuan. Saya belum menerima balasan apapun. Petik 2. 1. Para tetua mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Alam formasi jiwa. Bahkan jika kita semua bergabung, kita mungkin masih tidak bisa mengalahkannya. Selain Duan Tongtian, ada banyak pembudidaya Naschen Soul di sekte Nether Viridescen. Mendesah. Siapa yang akan tahu bahwa sekte terkutuk itu akan menghasilkan kultivator ranah formasi jiwa? Akhir kita telah tiba. Kami pasti tidak akan bisa menang dalam konfrontasi langsung. Mengapa kita tidak melarikan diri? Bagaimana kita akan melarikan diri? Kemana kita akan melarikan diri? Apakah kita akan meninggalkan kemapanan kita selama berabad-abad? Para tetua semua berbicara sekaligus, dan nada bicara mereka sangat buruk. Tidak ada yang bisa berbicara dengan tenang dalam menghadapi krisis seperti itu. Li Qingzi menghela nafas, wajahnya penuh kekhawatiran. Kuang. Bel berbunyi di Jade Serene Peak. Semua murid berkumpul di depan pintu utama Jade Serene Hall. Setelah memasuki aula, para murid menemukan tikar untuk diduduki. Perisisuan melihat sekeliling dan sedikit mengernyit. Han Jue tidak datang lagi. Lupakan. Semua murid memandang Perisisuan. Tidak ada kegugupan atau antisipasi. Mereka pikir itu tentang penilaian sekte dalam yang akan datang. Dari informasi terbaru, pemimpin kultus dari sekte Nether Viridescen, Duan Tongtian, telah mencapai ranah formasi jiwa. Jika tidak ada kecelakaan, kultus akan meluncurkan invasi besar-besaran terhadap kita dalam beberapa tahun. Ekspresi Perisisuan acuh tak acuh saat dia berbicara. Para murid tertegun sejenak sebelum meledak. Alam formasi jiwa. Mustahil. Apakah kita memiliki pembudidaya formasi jiwa? Tentu saja tidak, ranah formasi jiwa hanya ada di legenda. Sudah berakhir, tidak heran sekte menjadi lebih merajalela akhir-akhir ini. Providence tingkat atas, berkultivasi diam-diam selama 1000 tahun. Chapter 30 Bahasa Indonesia. Bab 30. Perisisuan mengangkat tangannya, memberi isyarat kepada para murid untuk diam. Para murid dengan cepat menjadi tenang dan menatapnya dengan gugup. Munculnya seorang kultivator ranah formasi jiwa di sekte jelas merupakan bencana bagi sekte murni giok. Bahkan jika mereka memiliki kultivator ranah formasi jiwa, kita masih harus bertarung. Sekte Jadepure telah berdiri selama hampir 1000 tahun, bagaimana bisa dihancurkan oleh sekte? Saya biasanya tidak meminta Anda semua untuk berkontribusi pada sekte, tetapi karena sekte dalam masalah, Anda semua harus siap untuk bertarung. Mulai hari ini dan seterusnya, kalian semua tidak diizinkan meninggalkan sekte murni giok. Fokus pada kultivasi Anda dan bersiaplah untuk pertempuran. Petik 2. Perisisuan menyapu pandangannya ke semua orang saat dia berbicara. Aura kuat dari seorang pembudidaya Naschen Soul meletus, menyelimuti seluruh aula. Para murid merasakan hawa dingin di hati mereka. Meskipun mereka takut, mereka tidak berani menunjukkannya. Ketika masalah berdiri, tidak ada cara lain. Mereka semua pernah berurusan dengan sekte sebelumnya dan tahu bahwa konsekuensi dari menyerah akan lebih buruk.
Di dalam tempat tinggal gua bawaan, guntur bergemuruh. Han Jue melampaui kesengsaraan. Di bawah penutup penghalang, suara dan aura guntur surgawi tidak bocor. Kesengsaraan surgawi ini berbeda dari yang dia temui sebelumnya. Petir berubah menjadi naga, dan itu bahkan lebih merusak dari sebelumnya. Namun demikian, itu tidak bisa menembus pertahanan jubah surgawi mistik cicada emas. 4. Untuk mencegah tanaman di gua tempat tinggal dari kehancuran, Han Jue menggunakan energi rohnya untuk melindungi mereka. Untungnya, petir hanya terus membombardirnya. Gua itu tidak besar, tapi sangat tinggi. Awan gelap menghalangi lubang di atasnya. Selama masa kesusahan, Han Jue mengalami mimpi buruk dari waktu ke waktu. Ada semua jenis mimpi buruk, termasuk kematian teman-teman dan gurunya, serta kembali ke kehidupan sebelumnya dan menyadari itu semua hanya mimpi. 1. Untungnya, Han Jue memiliki kemauan yang kuat dan mimpi buruk ini tidak dapat mempengaruhinya sama sekali. Kejahatan batin bahkan tidak memiliki kesempatan untuk muncul. Alam jiwa yang baru lahir, aku pasti akan menerobos. 1. Han Jue berpikir dengan penuh semangat. Saat dia terus mengedarkan energi rohnya sesuai dengan metode kultivasi, 6 energi roh di tubuhnya membentuk pusaran sekali lagi. Saat mereka berkumpul di Golden Core-nya, garis besar jiwa yang baru lahir bisa terlihat samar-samar. Dia sudah dekat dengan alam Nas Chen Sol. Muda. Suara Chang Yuer datang dari luar gua. Han Jue mengira itu halusinasi. Dia pernah mendengarnya sebelumnya, jadi dia tidak mengingatnya. 1. Di luar tempat tinggal gua. Chang Yuer memanggil beberapa kali, tapi Han Jue tidak menjawab. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening saat dia bergumam, "Stinky Junior, kamu berkultivasi terlalu serius. Sekte ini dalam krisis, tetapi Anda bahkan tidak ingin keluar." Petik 2. Dia memikirkannya dan memutuskan untuk tinggal di luar gua. Dia berjalan ke pohon tidak jauh dan mulai bermeditasi. 3. Jika Sekte Nethervirides Chen menyerang Sekte Murni Giok dari sisi ini, Han Jue pasti akan menjadi orang pertama yang menghadapi masalah. Dia harus melindunginya. Tentu saja, dengan kekuatannya, sangat sulit baginya untuk melindunginya. Tetapi ketika Han Jue bangun dari kultivasinya, dia bisa segera memberitahunya dan membawanya kembali ke Sekte dalam untuk bersembunyi. 10 hari kemudian, Han Jue akhirnya mencapai alam Nas Chen Sol, dan kekuatan spiritualnya melonjak. 6 jenis energi roh bergabung menjadi energi roh yang baru dan kuat. Energi roh 6 jalan. Sederet kata muncul di depan Han Jue. Selamat telah menerobos ke alam Nas Chen Sol. Anda akan mendapatkan hadiah kekuatan mistik. Kamu memilih jalan pendekar pedang. Selamat telah mendapatkan kekuatan mistik pedang Dao, pedang dewa hantu hukuman surgawi. Wow, pedang dewa hantu hukuman surgawi. Sungguh nama yang dramatis. Sangat memalukan. 2. Han Jue berpikir dengan penuh semangat. Dia segera mulai mewarisi kekuatan mistik. Meskipun itu adalah kekuatan mistik, itu masih pedang Dao. Itu tidak sulit bagi Han Jue. 2. Kekuatan mistik berbeda dari sihir biasa. Dia akan dapat menggunakannya segera setelah memahaminya. Latihan tidak diperlukan. Tapi tentu saja, dia masih bisa berlatih jika dia mau. Itu akan membuatnya lebih mahir dengan itu. Pada waktu bersamaan, di luar tempat tinggal gua, Chang Yuer sedang bermeditasi dan berkultivasi. Dia sudah terbiasa berkultivasi di dekatnya. Dia membuka matanya untuk melihat gua tempat tinggal dan bergumam, "Stinky Junior, kamu masih belum keluar. Untungnya, sekte itu tidak menyerang kita." Dia ingin pergi berkali-kali, tetapi dia takut dia akan kehilangan waktu ketika Han Jue keluar dari pengasingan. Chang Yuer menghela nafas dan menutup matanya lagi. Dia menyukainya. 2. Mungkin menunggu sedikit lebih lama. Hari berikutnya, Han Jue berhasil menggenggam pedang dewa hantu hukuman surgawi. Dia membuka panel atributnya. Nama, Han Jue. Masa hidup, 111/998. Ras, Fana. Cultivation, tingkat pertama dari alam Nas Chen Sol. Teknik, 6 jalur teknik reinkarnasi, dapat diwariskan. Sihir, pedang surgawi jari tak tertandingi,
7 langkah ilusi, 3 teknik pedang bayangan murni, tak tertandingi, segel pengusir setan 9 naga. Kekuatan mistik, teknik penyerapan jiwa 6 jalan, pedang dewa hantu hukuman surgawi. Peralatan, jubah surgawi mistik golden cicada, harta karun kelas 7, sabuk alam semesta kecil, pedang kilin. Potensi budidaya, fisik spiritual dari 6 jalan. Ini berisi potensi budidaya angin, api, air, tanah, kayu, dan guntur terbaik. Meningkatkan pemeliharaan sampai batas tertentu. Penyelenggaraan bawaan adalah sebagai berikut. 2. Tak tertandingi, kecantikan abadi, pesona terbaik. Destin Sword Fanatic, bakat pedang Dao terbaik, kemampuan belajar pedang Dao terbaik. Teknik gerakan tak tertandingi, kecakapan teknik gerakan terbaik. Descendant of the Immortal Emperor, setelah permainan dimulai, Anda akan menerima teknik kultivasi yang tak tertandingi dan 1000 batu roh kelas atas. Periksa hubungan antar pribadi. Umurnya telah meningkat pesat menjadi 988 tahun. Dia hanya di tingkat pertama dari alam Naschen Soul. Jika dia mencapai level ke-9, dia pasti akan mencapai usia 1000 tahun. Luar biasa. Han Jue tersenyum bangga. Dia tidak berencana untuk meninggalkan tempat tinggal gua, tetapi untuk terus berkultivasi. Ketika dia tiba-tiba menemukan Chang Yuer bermeditasi di luar. Sebelumnya, dia telah mendengar suara Chang Yuer, tetapi dia menerobos dan berpikir bahwa itu adalah ilusi. Han Jue ragu-ragu apakah dia harus memeriksa apa yang terjadi di luar. Namun, dia melihat bahwa Chang Yuer sedang berkultivasi dan sepertinya tidak ada masalah yang mendesak. Dia sebenarnya ingin memanfaatkan spirit ki di gua tempat tinggalku. Tetapi semua ramuan roh di gua tempat tinggal ditanam olehnya. Jadi, Han Jue memutuskan untuk mengizinkannya. Lanjutkan berkultivasi. 4. Setahun kemudian, Chang Yuer tiba-tiba berdiri dan melihat ke kejauhan dengan ketakutan. Awan petir muncul di atas 18 puncak Sekte Murni Giok, melonjak dengan keras dan menutupi langit. Di sisi barat Sekte Murni Giok, para pembudidaya jahat menyerbu keluar dari hutan satu demi satu. Pasukan besar dari mereka terbang dengan pedang mereka dan melaju menuju Sekte Murni Giok. Aura jahat berkumpul bersama seperti lautan kegelapan. Kultus ada di sini. Chang Yuer langsung panik. Secara naluriah, dia ingin memanggil Han Jue. Tapi setelah dipikir-pikir, sekte itu menyerang dari sisi lain. Gua Junior Han sangat bagus. Jika dia membangunkannya dan membawanya kembali ke sekte dalam, itu mungkin akan berakhir lebih buruk. Chang Yuer menggigit bibirnya, sebelum melompat ke pedangnya dan terbang menuju Jade Serenepik. Di dalam tempat tinggal gua bawaan, Han Jue sedang berkultivasi ketika pemberitahuan muncul di depan matanya. Sekte Anda, Sekte Murni Giok, saat ini sedang diserang oleh Sekte Nether Viridescent. Han Ju tercengang. Dia dengan cepat mengulurkan tangan dengan akal sehatnya dan melihat pemandangan menakjubkan dari sekte yang menyerang Sekte Murni Giok. Mengapa tiba-tiba mulai berkelahi? Han Jue sudah menjadi ahli ranah Naschen Soul. Kekuatannya jauh lebih besar dari sebelumnya, jadi dia secara alami tidak panik. Tapi skala invasi sangat besar. Dia harus berhati-hati. Han Jue tidak langsung membantu. Dia mengaktifkan fungsi uji coba simulasi untuk mendeteksi semua orang di Sekte Murni Giok dan membiarkan sistem mencari orang terkuat. Duan Tongtian, tingkat pertama dari alam formasi jiwa, pemimpin sekte dari Sekte Nether Viridescent. Alam formasi jiwa, Han Ju bergidik. Begitu sengit. Reaksi pertama Han Jue adalah lari. Sekte Murni Jade tidak memiliki kesempatan. Tenang, aku tidak lagi sama seperti dulu. Saya bisa membunuh pembudidaya ranah Naschen Soul ketika saya berada di ranah inti emas. Han Jue memutuskan untuk menguji kekuatan Duan Tongtian terlebih dahulu. 4. Dia ingin melihat apakah dia bisa menghadapinya dengan pedang dewa hantu hukuman surgawi. Kesadaran Han Jue segera memasuki ruang sidang. Pertempuran dimulai. 1 menit kemudian, Han Jue membuka matanya. Dia memiliki ekspresi canggung di wajahnya. Dia bergumam pada dirinya sendiri, itu saja. Dia telah meremehkan dirinya sendiri. Saya memiliki pedang yang tak tertandingi.
Teknik kultivasi saya diwarisi dari Kaisar Abadi. Saya memiliki fisik spiritual dari 6 jalan. Dan saya memiliki kekuatan mistik. Saya tidak bisa membandingkan diri saya dengan orang biasa. Han Jue berdiri dan bersiap untuk pergi ke Sekte Murni Giok. 1. Jadepure Sek yang dulu berkembang sekarang dalam kekacauan. Kota Sekte Dalam telah direduksi menjadi reruntuhan dan mayat ada di mana-mana. 18 puncak dipenuhi dengan sosok-sosok yang bertarung. Cao Cao, keluar dan mati. 2. Master Chen Santian, Zhang Kunmo, melayang di udara. Matanya memerah dan dipenuhi amarah. Dia marah. Dia telah berada di sini begitu lama, tapi Cao Cao tidak menunjukkan dirinya. 1. Mungkinkah dia melarikan diri? Dia telah menahan pembalasannya selama beberapa dekade. Dia sedang menunggu hari ini untuk membalaskan dendam murid kesayangannya, tetapi dia tidak dapat menemukan musuh. Betapa frustasinya. Zhang Kunmo menoleh untuk melihat puncak utama Sekte Jadepure. Puncak utama yang tinggi telah dibakar. Api menyapu langit, menciptakan pemandangan yang luar biasa. Pemimpin sekte harus segera mengakhirinya, gumam Zhang Kunmo pada dirinya sendiri. Dia bisa merasakan aura sesepuh Sekte Murni Giok melemah dengan cepat. Tidak ada seorang pun di Sekte Murni Giok yang bisa menghentikan seorang kultivator formasi jiwa.